Bab 2091, Bos Besar yang Misterius. Gurun hitam di lapisan ke-12 jurang kegelapan sangat luas dan tak terbatas. Jauh di dalam gurun terdapat sebidang tanah tandus yang luas. Pada saat ini, di bawah bukit pasir, Lin Ming sedang melihat beberapa lusin pemberontak ras kuno yang jelas-jelas telah mengambil esensi darah mereka secara berlebihan, dan sedang menunggu mereka untuk berbicara. Lin Ming telah mengungkap penyamarannya sebagai iblis jurang dan mengambil penampilan sebagai manusia biasa. Penampilan ini akan lebih mudah diterima oleh seniman bela diri ras kuno. Apa rahasia makam Dewa Iblis? Lin Ming bertanya dengan transmisi suara. Pada saat ini, semua pemberontak memandang Lin Ming dengan kagum. Beberapa dari mereka memiliki mata yang dipenuhi rasa ingin tahu, sulit membayangkan pria biasa ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ya soal ini, sebenarnya aku tidak terlalu memahami isinya dengan jelas. Secara spesifik, hanya bos besar yang tahu. Pria parubaya memandang Lin Ming. Dia tidak dapat menentukan identitas atau usia Lin Ming, sepertinya orang ini datang entah dari mana. Selain itu, garis keturunan orang ini tampak seperti ras kuno, tetapi juga berbeda dari ras kuno. Mungkinkah memang ada karakter seperti itu di Dark Abyss? Bos besar, Lin Ming berpikir sejenak. Yang benar adalah bahwa jauh di lubuk hati Lin Ming, dia juga agak penasaran tentang siapa karakter bos besar yang misterius ini, agar mereka bisa mengorganisir pemberontakan budak besar-besaran dan bahkan berjuang melawan asosiasi iblis selama bertahun-tahun. Senior, jika Anda ingin bertemu bos besar kami maka saya dapat merekomendasikan Anda. Tapi sebelum itu, saya harus memberanikan diri dan meminta konfirmasi status senior. Saat pria parubaya itu berbicara, dia mengeluarkan jarum sepanjang 1 inci. Jarum ini sepertinya terbuat dari batu giok dan cukup halus. Senior harus tahu bahwa spesies jurang tertentu memiliki teknik mengubah penampilan. Dengan kekuatan senior, maka jika Anda benar-benar mengubah penampilan Anda dan mempermainkan kami maka secara alami mustahil bagi kami untuk mengetahuinya. Jadi, saya harus meminta senior untuk menaruh setetes darah pada jarum ini untuk memastikan status Anda. Saat pria parubaya itu berbicara, semua seniman bela diri pemberontak mengangkat penjaga mereka. Salah satu alasan utama mengapa pasukan pemberontak dapat bertahan dalam waktu yang lama adalah karena bos besar mereka telah menemukan metode yang mampu mengenali darah jurang maut. Jarum giok ini memiliki formasi susunan yang dibuat secara pribadi oleh bos besar. Jika ternoda darah jurang maka warnanya akan menjadi hitam pekat. Tapi, jika menyentuh darah ras kuno maka itu akan berubah menjadi warna pelangi. Dan jika itu adalah klan ras kuno yang memiliki segel budak jurang yang ditanam di dalam tubuh mereka, maka meskipun ada dasar warna pelangi, itu akan menghasilkan gambar segel budak. Jika orang misterius di hadapan mereka ini benar-benar jurang maut yang menyamar maka mereka semua pasti akan mati di sini. Meski begitu, mereka tidak bisa membiarkan karakter berbahaya seperti itu memasuki markas perlawanan rahasia. Jika hal ini terjadi maka perlawanan akan musnah total. Lin Ming terdiam. Kemudian, dia membuat sayatan tajam di jarinya dan meneteskan setetes darah. Jarum giok perlahan menyerap darah. Kemudian, warna mulai bersinar di dalam jarum giok transparan, menyebabkan semua ras pemberontak kuno menjadi cemas. Pria parubaya itu memegang jarum giok di tangannya, menunggu hasilnya. Dia bisa merasakan bahwa Lin Ming tidak persis seperti ras kuno, namun dia juga tidak dapat menentukan identitasnya. Dan saat ini, jarum giok tiba-tiba menyala dengan warna-warna cerah. Cahayanya menjadi semakin cemerlang, memancarkan berbagai macam warna indah seolah-olah pelangi membumbung di dalamnya. Bagi seniman bela diri ras kuno pada umumnya, membuat jarum giok mengubah beberapa warna yang berbeda sudah bagus, apalagi cahaya ilahi yang begitu mempesona. Khususnya, para budak yang telah disaring selama bertahun-tahun oleh jurang maut, bagi mereka, akan sulit bagi darah mereka untuk mengubah warna jarum giok. Ini berarti pria misterius di hadapan mereka memiliki garis keturunan ras kuno yang tak terbayangkan. Dia benar-benar eksistensi puncak di antara ras kuno. Apakah kita sudah selesai? Lin Ming mengibaskan jarinya dan setetes darah terbang kembali dari jarum giok seolah-olah memiliki pikirannya sendiri dan tenggelam ke dalam tubuhnya sekali lagi. Ketika Lin Ming menjalani pemeriksaan jarum giok, dia telah mengaktifkan darah asuranya. Asura Roadmaster adalah eksistensi tertinggi ras dewa primal pada 10 miliar tahun yang lalu. Garis keturunan kunonya secara alami luar biasa. Sedikit petunjuk saja dapat menyebabkan jarum giok mekar dengan cahaya ilahi. Ya, tentu saja, pria parubaya itu berkata dengan penuh semangat. Saat dia melihat Lin Ming, matanya tidak hanya berisi kekaguman tetapi juga pemujaan. Mata pemberontak ras kuno lainnya mirip dengan mata pria parubaya. Khususnya, mata beberapa gadis muda tidak bisa menjadi lebih cerah lagi. Ras kuno adalah orang-orang yang sangat menghargai garis keturunan mereka. Ini karena di Dark Abyss, anggota klan mereka berada di bawah kekuasaan jurang maut dan garis keturunan mereka memburuk seiring berjalannya waktu. Mereka ingin mengembalikan kejayaan masa lalu mereka yang tiada habisnya, tetapi pertama-tama mereka harus menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Jadi seniman bela diri ras kuno dengan garis keturunan terbaik sangatlah langka. Dengan demikian, Lin Ming mampu mendapatkan rasa hormat mereka bukan hanya karena kekuatannya tetapi juga garis keturunannya. Kalau begitu, ayo pergi. Lin Ming memanggil istana surgawi Primordius sekali lagi. Seniman bela diri ras kuno memasuki istana surgawi dan terbang langsung menuju markas tentara pemberontak.
Dengan bimbingan pria parubaya, istana surgawi Primordius berpindah melalui kehampaan beberapa kali sebelum akhirnya tiba di atas lautan luas. Laut ini disebut Laut Void, dan melewati batas lapisan ke-12 dan menuju kehampaan tanpa batas. Ujung-ujung laut tertutupi oleh ruang dan waktu yang kacau dan tidak mungkin ditemukan di mana mereka berada. Istana surgawi Primordius tenggelam ke dalam laut, melaju ke depan sejauh 100 mil sebelum memasuki celah ruang bawah air yang tersembunyi. Setelah memasuki celah luar angkasa, dunia melebar di hadapan mereka. Ini adalah dunia mandiri yang pintu masuknya tersembunyi di laut. Dunia ini mirip dengan istana Phoenix Cry milik klan Phoenix kuno di masa lalu, namun skalanya jauh lebih besar. Selain pria parubaya, seniman bela diri lainnya sangat bersemangat untuk tiba di sini. Bagi para pemberontak ras kuno, dunia merdeka ini adalah tanah suci utama mereka. Senior, tolong ikuti saya. Saya sudah memberitahu bos besar tentang senior, dan bos besar sedang menunggu kehadiran Anda. Lin Ming mengangguk dan terbang keluar istana surgawi Primordius. Saat dia mengamati dunia yang mandiri ini, diam-diam dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dunia ini memiliki segala macam formasi susunan kuno dan mendalam yang tersebar di seluruh dunia. Dengan formasi susunan yang tersembunyi ini, pintu masuk ke dunia ini menjadi sangat tersembunyi. Faktanya, itu bahkan lebih baik daripada formasi susunan penyembunyian yang telah diatur umat manusia di alam semesta liar di masa lalu untuk disembunyikan dari orang-orang suci. Lin Ming percaya bahwa bahkan karakter seperti Kaisar Sakya tidak memiliki keterampilan seperti itu. Dia menjadi semakin penasaran siapa bos besar ini. Sebenarnya, saat Lin Ming melangkah keluar dari istana surgawi Primordius, dia sudah samar-samar merasakan aura pembangkit tenaga listrik lain di dunia ini. Aura ini terlalu mencolok ketika ditempatkan di antara aura seniman bela diri lainnya. Hanya karena kesopanan Lin Ming tidak melepaskan akal sehatnya untuk menyelidiki pihak lain ini. Lin Ming menyingkirkan istana surgawi Primordius. Dia berencana mengikuti pria parubaya itu untuk melihat siapa orang misterius itu. Namun tiba-tiba, di istana batu giok yang dibuat dengan indah yang terletak jauh di atas dunia ini, cahaya ilahi menyala. Pria parubaya di samping Lin Ming jelas tercengang. Dan Lin Ming juga tercengang. Awalnya dia hanya sedikit linglung, namun seiring berjalannya waktu, keterkejutan dan keheranan di wajahnya semakin bertambah. Dia menatap kosong ketika seorang wanita tak tertandingi dengan pakaian biru dingin terbang ke arahnya, bermandikan cahaya ilahi. Wanita ini memiliki sosok yang luar biasa dan rambut hitam tebalnya berkibar di belakangnya. Kulitnya seputih salju dan tampak berkilau karena embun beku. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dia memancarkan aura suci dan tidak dapat diganggu-gugat, seolah-olah dia adalah teratai es yang mekar di puncak gunung yang tertutup salju. Dia melangkah melintasi angkasa, gaunnya melambai di belakangnya. Dengan setiap langkahnya, riak ruang akan menyebar di bawah jari kakinya. Seperti ini dia tiba di depan Lin Ming. Lin Ming membeku di tempatnya berdiri. Matanya menatap tanpa berkedip ke arah wanita ini. Dia telah melihat banyak sekali wanita tak tertandingi dalam hidupnya dan tentu saja tidak akan kehilangan ketenangannya hanya karena aura suci seorang wanita. Alasan dia begitu terkejut adalah karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukannya di sini, Mo Eversnow. Satu perpisahan dan ribuan tahun berlalu. Mo Eversnow sudah benar-benar berbeda dari masa lalunya. Aura dan keagungannya telah berevolusi, seperti burung Phoenix es yang mengalami nirwana, terlahir kembali menjadi makhluk yang lebih besar. Bahkan Lin Ming awalnya tidak mengenalinya. Dan perubahan kekuatan Mo Eversnow bahkan lebih besar lagi. Hal ini membuat Lin Ming sangat tercengang. Lin Ming memandang Mo Eversnow dan Mo Eversnow memandang Lin Ming. Keheranan di wajah Lin Ming jatuh ke matanya. Yang benar adalah ketika Lin Ming mengubah penampilannya, dia juga menahan auranya. Dalam keadaan ini, bahkan Mo Eversnow tidak akan bisa mengenalinya. Tapi, dia mengenali istana surgawi Primordius. Begitu Lin Ming muncul di dunia mandiri ini dia telah melihat istana surgawi Primordius. Karena itu, dia tidak bisa tetap tenang dan langsung terbang keluar dari istana ilahi miliknya. Dan pada saat ini, pria parubaya itu berlutut menyembah dalam kehampaan. Dia berkata dengan bibir kering, bawahan melihat bos besar. Melihat Mo Eversnow, pria parubaya itu sangat hormat. Mungkin menggunakan kata hormat saja tidak cukup untuk menggambarkan apa yang dia rasakan. Saat dia memandang Mo Eversnow, ada rasa hormat dan pengabdian di matanya, seperti pengikut setia yang melihat dewi mereka secara langsung. Pria parubaya itu tidak pernah menyangka bahwa Mo Eversnow akan muncul begitu tiba-tiba untuk menyambut orang misterius ini secara pribadi. Ini melampaui ekspektasinya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan status Mo Eversnow, membawa Lin Ming kepadanya adalah hal yang sopan untuk dilakukan. Mungkinkah status orang misterius ini begitu istimewa? Saat pria parubaya itu berlutut di kehampaan, pada saat itulah pemberontak ras kuno lainnya merespons. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat bos besar dan mereka tidak tahu seperti apa rupanya. Dan sekarang setelah mereka mengetahui wanita tak tertandingi di hadapan mereka ini adalah bos besar mereka, mereka semua jelas-jelas bersemangat. Mereka berlutut, semuanya dengan ekspresi saleh yang sama di wajah mereka. Dan saat ini, Lin Ming sudah tidak tahu harus membuat ekspresi apa. Bos besar, jadi Mo Eversnow adalah bos besar perlawanan ras kuno. Tidak kusangka dunia ini benar-benar mempunyai kebetulan yang luar biasa. Awalnya,
Ketika dia bertemu kembali dengan Xiao Moxian memberitahunya bahwa Mo Eversnow sudah lama meninggalkan alam semesta yang liar. Tapi dia tidak pernah membayangkan dia akan melihatnya di sini, di Dark Abyss. Tidak hanya itu, kekuatannya telah mengalami perubahan besar. Dia pasti mengalami pertemuan yang sangat kebetulan. Bab 2092, bagimu, 7.000 tahun. Lin Ming, apakah itu kamu? Mo Eversnow berbicara melalui transmisi suara, suaranya bergetar karena kegembiraan. 7.000 tahun yang lalu setelah Mo Eversnow dan Lin Ming berpisah, dia mengira Lin Ming telah meninggal. Lalu, saat umat manusia memasuki alam semesta yang liar, Mo Eversnow justru pergi sendirian untuk mencari peluang keberuntungannya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika harapannya untuk kelangsungan hidup Lin Ming mendekati keputusasaan, dia benar-benar akan bersatu kembali dengan dia di jurang kegelapan dalam keadaan seperti itu. Karena teknik mengubah penampilan Lin Ming, sulit baginya untuk menentukan identitas aslinya. Alasan dia menanyakan pertanyaan ini murni berasal dari intuisinya sendiri dan juga karena istana surgawi Primordius. Kakak magang senior, ini aku. Jawab Lin Ming, emosinya melonjak. Saat dia menjawab, dia sudah mengembalikan suara aslinya. Kemudian hati Mo Eversnow bergetar dan air mata mulai mengalir di sudut matanya. Dan saat ini, selain Lin Ming, anggota pasukan pemberontak lainnya dapat melihat bahwa hubungan antara Lin Ming dan bos besar mereka jelas tidak biasa. Mungkinkah mereka saudara kandung? Atau mungkin, sepasang kekasih? Pria parubaya itu merasa agak canggung bagi kelompok mereka untuk ikut campur dalam adegan ini tetapi pada saat yang sama dia tidak tahu bagaimana harus memaafkan dirinya sendiri. Dia menunggu sampai Mo Eversnow melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh mundur. Seperti ini, mereka diampuni dan mulai pergi. Kalian semua telah melakukan perbuatan baik kali ini. Setelah beberapa saat, pergilah ke paviliun kebajikan dan terima hadiah Anda. Setiap orang diberikan 1.000 poin kontribusi. Mo Eversnow berkata dengan santai. Ketika anggota pasukan pemberontak mendengar ini, mereka terkejut pada awalnya dan kemudian langsung gembira. Mereka segera menunjukkan rasa terima kasih atas keanggunan ini dan kemudian terbang menuju gedung yang menjulang tinggi. Ini adalah paviliun kebajikan yang dibicarakan oleh Mo Eversnow. Lin Ming menyaksikan ini dari samping. Itu hanya masalah kecil, tapi dia tahu dari kegembiraan tulus anggota pasukan bahwa 1.000 poin kontribusi ini adalah sesuatu yang sangat mereka hargai. Ini juga berarti bahwa tentara pemberontak telah menggunakan poin kontribusi ini sebagai landasan untuk sistem penghargaan yang lengkap. Agar Mo Eversnow membangun sistem seperti itu dan menyebarkannya, dan bahkan semua orang dengan senang hati menyetujui dan memeliharanya, orang dapat melihat bahwa dia sangat cerdas dalam metodenya. Kenyataannya adalah menyiapkan sistem penghargaan dan hukuman yang lengkap tidaklah sulit, begitu juga dengan mendirikan markas rahasia atau bahkan mengelola perlawanan dan mendapatkan dukungan mereka. Namun, untuk melakukan segalanya dengan sempurna dalam detail terkecil, ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh kebanyakan orang. Untuk itu diperlukan seseorang yang mempunyai keahlian tinggi dalam berorganisasi dan memimpin. Bukan hanya itu, namun dibutuhkan kekuatan yang luar biasa sebagai pondasinya. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan orang seperti itu, bos besar. Di masa lalu di alam ilahi, Mo Eversnow adalah orang suci di tanah suci bulu hijau. Meskipun dia kalah dari Tian Mingzi dalam pertempuran, ini karena dia terlalu licik dan licik. Terlebih lagi, baik dari segi usia atau kultivasi, Tian Mingzi telah jauh melampaui Mo Eversnow. Sekarang Mo Eversnow telah menyatu dengan tubuh permaisuri surgawi Xuan Xing dan memperoleh kehidupan baru. Kekuatannya meningkat pesat, dan tanpa terasa dia telah membangun pengaruh besar di jurang kegelapan yang jauh melampaui tanah suci bulu hijau di masa lalu. Lin Ming ingat syal kuning yang dikenakan para pemberontak di lengan mereka. Syal kuning ini disulam dengan bunga 6 kelopak, dan sekarang dia menyadari bahwa ini sebenarnya adalah simbol kepingan salju, sebuah gambar yang mewakili salju dalam nama Mo Eversnow. Lin Ming, mari kita berbicara lebih banyak di istana ilahiku. Kata Mo Eversnow. Dia meraih tangan Lin Ming dan keduanya berkedip, langsung melintasi cakrawala dan tiba di istana ilahi dari batu giok putih. Saat Lin Ming memasuki istana ilahi ini dia bisa merasakan betapa menakjubkannya itu, bahkan melampaui istana surgawi Primordius. Dan harus diketahui bahwa setelah segel Elysium kuno digabungkan ke dalam istana surgawi Primordius, nilainya menjadi sangat dekat dengan harta roh dewa sejati. Istana harta karun roh tingkat dewa sejati adalah pemandangan yang langka. Istana ilahi ini, Lin Ming tidak bisa tidak bertanya dengan heran. Itu adalah sesuatu yang aku peroleh dari reruntuhan alam purba. Dalam beberapa tahun terakhir ini saya menjelajahi dunia kuno serta banyak rahasia dunia jiwa. Mo Eversnow menghela nafas saat dia berbicara. Dalam 7.000 tahun terakhir ini, dia telah mengalami terlalu banyak hal. Kakak magang senior, bagaimana kekuatanmu bisa meningkat begitu pesat? Lin Ming merasa bahwa Mo Eversnow memiliki puncak budidaya Empyrean, dan dia bahkan bukan puncak Empyrean yang umum. Sebenarnya, dari puncak Empyrean hingga dewa sejati, ada hamparan luas yang memisahkan mereka. Dan bahkan di antara para Empyrean puncak mungkin ada perbedaan kekuatan yang besar. Jika seseorang harus membagi lebih lanjut batas-batas ini maka seseorang dapat menggambarkan puncak Empyrean yang paling menonjol sebagai tak terkalahkan di antara wilayah Empyrean atau bahkan setengah langkah keilahian sejati. Lin Ming merasa bahwa Mo Eversnow yang sekarang berada dalam situasi seperti itu. Kekuatannya saat ini jauh melampaui sebagian besar puncak Empyrean.
Mo Eversnow berkata, karena garis keturunan permaisuri surgawi Xuanxing, saya dapat mengambil beberapa jalan pintas dalam kultivasi saya. Di masa lalu ketika permaisuri surgawi Xuanxing meninggal, dia sudah menjadi puncak Empyrean. Terlebih lagi, sebelum Empyrean Primordius melarikan diri ke Dark Abyss, dia meninggalkan sejumlah besar kekuatan dan garis keturunannya padanya. Beberapa ribu tahun yang lalu ketika saya memasuki reruntuhan alam purba, saya mencari tanah warisan untuk Raja Dewa Kuno yang tiada taranya. Pada saat itu, banyak seniman bela diri lain yang masuk, dan setelah periode pembantaian saya bisa mendapatkan peluang keberuntungan terbesar di sana. Alasan saya bisa mendapatkan kesempatan beruntung ini adalah karena garis keturunan Dewa Utama Permaisuri Surgawi Xuanxing. Garis keturunan Dewa Primal mampu beresonansi dengan kontrak darah yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Kuno itu. Kalau tidak, saya belum tentu bisa berdiri di sini hari ini. Saat itu ketika saya ikut berburu harta karun, kekuatan saya hanya di eselon menengah ke atas dari mereka yang masuk. Mo Eversnow dengan santai mengucapkan kata-kata ini tetapi Lin Ming tahu bahwa dalam kesempatan keberuntungan di alam mistik, bahkan dengan keuntungan dari garis keturunan Dewa Primalnya, dia pasti telah melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Untuk bertahan hidup dan menjadi pemenang akhir dari alam mistik, seseorang membutuhkan kekuatan, kecerdasan, dan keberanian untuk menggunakan keduanya. Mo Eversnow terus berkata, setelah mendapatkan kesempatan beruntung dari tanah warisan itu, saya menghabiskan beberapa ribu tahun penuh dalam pengasingan. Di dalam tanah itu terdapat pesona ruang dan waktu di mana aliran waktu di dalam 5 kali lebih cepat daripada di luar. Dalam 20.000 tahun berada di luar 4.000 tahun. Terlebih lagi, hukum di dalam tidak dipelintir sehingga saya bisa berkultivasi di dalamnya. Saya menggunakan waktu ini untuk sepenuhnya menyatukan tubuh dan jiwa fana saya, pertama-tama secara perlahan memulihkan diri saya ke kekuatan puncak yang pernah dimiliki permaisuri surgawi Xuanxing. Kemudian, saya menggunakan sisa 20.000 tahun untuk menyelesaikan mempelajari berbagai formasi susunan dan warisan metode kultivasi, sehingga kekuatan saya dapat melangkah lebih jauh. Setelah saya meninggalkan pengasingan, kekuatan saya telah melampaui permaisuri surgawi Xuanxing secara signifikan. Awalnya, permaisuri surgawi Xuanxing adalah talenta terhebat yang pernah dilihat oleh ras Dewa Primal selama ratusan juta tahun. Ketika dia berada pada kekuatan puncaknya, dia belum tentu lebih lemah dari Kaisar Sakya saat ini. Adapun Mo Eversnow, latar belakangnya juga tidak buruk. Sementara jiwanya tertidur di Magic Cube selama lebih dari 50.000 tahun, selama proses pemulihan yang lambat dia juga diresapi dengan aura Magic Cube. Meskipun dia tidak mencapai batas jiwa abadi, jiwa ilahinya memiliki banyak karakteristik khusus yang luar biasa dan tak terlukiskan. Setelah itu, ketika dia menyatu dengan tubuh fana permaisuri surgawi Xuanxing, dia mengalami perpaduan yang hampir sempurna karena kesediaan permaisuri surgawi Xuanxing. Mo Eversnow menggunakan 20.000 tahun dan peluang keberuntungan yang diperolehnya dengan mempertaruhkan nyawanya untuk memulihkan dan bahkan melampaui kekuatan puncak permaisuri surgawi Xuanxing. Ini juga merupakan hal yang masuk akal. Apa yang terjadi setelahnya? Lin Ming bertanya. Setelah aku mendapatkan kekuatan yang cukup, aku melewati tembok abadi dan memasuki jurang kegelapan. Rencana awalku hanyalah menjelajahi rahasia jurang maut. Saya tidak berencana untuk benar-benar datang ke sini. Lagi pula, tubuh fanaku adalah ras Dewa Primal dan terlalu mencolok di jurang maut. Setelah itu, saya menemukan bahwa banyak klan ras kuno tinggal di Dark Abyss. Jika aku mengacaukannya, aku tidak akan membangkitkan minat apapun. Karena ras-ras kuno terus-menerus diperbudak selama bertahun-tahun oleh jurang maut, mereka tersesat dan berada di jalan menuju kehancuran. Saya tidak ingin melihat ini terjadi karena ras Dewa Utama telah menunjukkan kepada saya rahmat yang luar biasa. Warisan Raja Dewa Kuno yang ditemukan Mo Eversnow, dan bahkan permaisuri surgawi Xuanxing sendiri, keduanya berasal dari ras Dewa Primal, ras terkuat di antara ras kuno. Ras Dewa Primal telah menunjukkan keanggunan yang besar kepada Mo Eversnow, dan sekarang dengan ras kuno menghadapi nasib seperti itu, bagaimana mungkin Mo Eversnow hanya berdiam diri? Mo Eversnow berkata, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Saya menggunakan waktu beberapa ratus tahun untuk perlahan-lahan membangun jaringan pengaruh saya di jurang kegelapan dan kemudian membentuk agama Dewa Kuno. Agama ini sebenarnya memuja kejayaan ras-ras kuno dari 10 miliar tahun yang lalu. Para dewa agama Dewa Kuno termasuk Asura Roadmaster dan pembangkit tenaga listrik ras Dewa Primal lainnya. Setelah usahaku membuahkan hasil, aku meluncurkan pemberontakan Dewa Kuno. Saya menciptakan tanah suci dan kerajaan ilahi. Formasi susunan di sini semuanya diatur oleh saya, dan formasi susunan ini berasal dari warisan yang saya peroleh. Saya menetapkan sistem hukuman dan penghargaan, menggunakan banyak harta dan metode budidaya yang saya peroleh dari tanah warisan sebagai hadiahnya. Saya mencoba yang terbaik untuk menginspirasi bawahan saya untuk mencoba yang terbaik untuk mendapatkan pahala, dan pada saat yang sama saya menggunakan semua metode yang saya miliki untuk mencegah mata-mata neraka menyusup ke dalam barisan kami. Skala pemberontakan Dewa Kuno telah semakin besar, dan asosiasi iblis tidak bisa lagi menutup mata terhadap kita. Sebaliknya, mereka bahkan sudah mulai memobilisasi para tetua untuk mengepung kami. Saya curiga asosiasi iblis telah menggunakan petunjuk untuk perlahan-lahan memahami informasi tentang saya, dan sekarang dengan asosiasi iblis mengirimkan gelombang pasukan ke kota pasir hitam, saya curiga akan segera ada penatua tingkat dewa sejati yang muncul. Saat Mo Eversnow selesai berbicara, Lin Ming juga khawatir.
Asosiasi iblis adalah kekuatan yang sangat besar, dan jurang maut tingkat tinggi memiliki kekuatan yang tak terduga. Jika pengaruh Mo Eversnow dibandingkan dengan mereka, tidak ada yang perlu dikatakan. Namun, keberhasilan Mo Eversnow dalam mencapai semua ini sudah patut dipuji. Menggunakan kemuliaan dan keyakinan untuk membangkitkan hati para seniman bela diri ras kuno dan kemudian memberi mereka dorongan dengan hadiah. Seperti ini, bagaimana mungkin klan ras kuno tidak mempertaruhkan segalanya untuk memperjuangkan masa depan mereka? Mo Eversnow juga telah menginvestasikan seluruh harta miliknya ke dalam pemberontakan dewa kuno ini untuk membalas kebaikan ras dewa utama serta melakukan perbuatan baik untuk seluruh 33 surga. Penatua tingkat keilahian sejati, Lin Ming mengusap dagunya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan terlalu sulit untuk mengalahkan dewa sejati yang lebih rendah. Tapi, membunuh seseorang tidaklah mudah. Tapi untungnya bagi mereka, mereka masih punya waktu. Mo Eversnow telah menyembunyikan kedalaman dirinya dan asosiasi iblis telah meremehkan kekuatan perlawanan. Benar, kakak magang senior, kemana perginya Fishy? Saat aku berbicara dengan Xianer, dia berkata bahwa kamu membawa Fishy bersamamu. Di masa lalu ketika Lin Ming bertemu Fishy di Immemorial Imperial City, dia membelinya dari pelelangan budak dan juga menempatkannya di Magic Cube. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Mo Eversnow dan keduanya berbagi perasaan mendalam satu sama lain. Ini juga alasan Mo Eversnow membawa Fishy pergi bersamanya saat dia pergi. Namun, saat menyebut Fishy, cahaya suram benar-benar terlintas di mata Mo Eversnow. Dengan sedikit khawatir dia berkata, mencurigakan, dia tiba-tiba menghilang. Bab 2093, Ritual Neraka. Dia menghilang. Lin Ming bingung. Bagaimana Fishy tiba-tiba menghilang? Mo Eversnow menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Saat aku melewati tembok abadi, dia masih bersamaku. Tapi, saat aku berada di tembok abadi, dia sepertinya tersapu oleh pusaran spasial dan menghilang. Selama bertahun-tahun saya mencarinya tetapi saya belum menemukan kabar apapun. Kesedihan dan rasa bersalah membebani bahu Mo Eversnow, dia merasa tidak menjaga Fishy dengan baik. Pusaran spasial, Lin Ming mengerutkan kening. Fishy adalah bentuk energi dan sebenarnya dia bisa melekatkan dirinya pada Mo Eversnow. Namun bahkan dalam situasi seperti ini dia terhanyut oleh aliran ruang angkasa yang bergejolak, namun Mo Eversnow tetap baik-baik saja. Tampaknya ada sesuatu yang tidak biasa dalam hal ini. Apa yang terjadi? Melihat ekspresi sedih Mo Eversnow, Lin Ming menghiburnya. Kakak magang senior, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini tetapi Fishy pada awalnya adalah bentuk kehidupan yang dihasilkan dari kartu ungu. Jika dia tersapu oleh pusaran spasial maka itu belum tentu berarti sesuatu yang buruk terjadi padanya. Itu bahkan mungkin merupakan kesempatan keberuntungan, atau mungkin dia bahkan dipanggil oleh sesuatu. Lin Ming tidak bisa memikirkan alasan sehingga ia hanya bisa tetap optimis. Sekarang, tidak ada yang tahu apakah Fishy ada di dalam jurang atau tidak. Dan meskipun dia berada di dalam jurang, keinginan untuk mencarinya tidak ada bedanya dengan mencari jarum di laut. Dan faktanya, jika Fishy dibawa pergi saat dia melewati tembok abadi, dia mungkin tidak akan memasuki jurang maut. Kartu ungu, mendengar Lin Ming menyebutkan yang paling misterius dari 3 alat ilahi, cahaya bijaksana muncul di mata Mo Eversnow. Jika kartu ungu yang memanggil Fishy, itu akan menjadi hasil terbaik. Tapi, di mana kartu ungu itu? Mungkinkah itu di makam Dewa Iblis? Mo Eversnow bergumam pada dirinya sendiri. Makam Dewa Iblis yang terletak di lapisan ke-18 jurang kegelapan menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Apa yang ada di makam Dewa Iblis? Pria parubaya yang saya ajak bicara meyakinkan saya untuk datang ke sini dengan rahasia makam Dewa Setan. Beruntung dia tiba-tiba mendapat inspirasi untuk menyebutkan hal ini, kalau tidak kita mungkin tidak akan pernah bertemu. Lin Ming sangat mementingkan makam Dewa Setan. Tampaknya itu adalah lokasi paling mistis dan terpenting di Dark Abyss. Saya tidak memiliki pemahaman lengkap tentang makam Dewa Iblis. Selama bertahun-tahun saya di Dark Abyss, saya telah membunuh beberapa jurang maut tingkat tinggi dan mendapatkan catatan jurang mautnya untuk diri saya sendiri. Saya mempelajari bahasa jurang sendiri dan hampir tidak bisa memahaminya. Tampaknya kekuatan paling kuat dari Dark Abyss tersembunyi di dalam makam Dewa Iblis. Sebenarnya, ini juga merupakan tempat lahirnya jurang tingkat totem, tempat yang sama dengan kelaparan, deep, eon, kejahatan, dan jurang super lainnya berasal. Tempat lahirnya jurang tingkat totem. Lin Ming bertanya, pikirannya bergetar. Pangkat jurang ini terlalu menakutkan. Pada kekuatan puncaknya, keberadaan mereka hanya kalah dengan Asura Roadmaster. Tidak ada bentuk kehidupan di 33 surga yang mampu menandingi mereka. Satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah bahwa 10 miliar tahun yang lalu, Asura Roadmaster dan Immortal Sovereign telah bergabung untuk melawan jurang maut tingkat totem ini. Beberapa dari mereka telah meninggal, terluka parah, atau hilang. Namun dari perkataan Mo Eversnow, nampaknya makam Dewa Iblis bisa melahirkan iblis jurang tingkat totem baru. Lin Ming merasa tidak nyaman. Jika ini benar dan jurang maut tingkat totem baru akan muncul, maka 33 surga berada dalam bahaya. Apakah jurang maut tingkat totem memiliki orang tua? Bagaimana mereka dilahirkan? Mengenai rahasia makam Dewa Setan, Lin Ming tidak dapat memperoleh apapun dari jiwa kelaparan. Kenangan itu telah tersegel hingga tingkat yang luar biasa.
Jika jurang super dan jurang super lainnya bergabung bersama dan menghasilkan jurang super, maka itu akan sangat mengerikan. Tidak, kata Mo Eversnow sambil menggelengkan kepalanya. Jurang tingkat totem belum lahir. Sebaliknya, ketika jurang maut dengan kekuatan tingkat ketuhanan sejati tertinggi menerima energi makam Dewa Iblis untuk memasuki tubuh mereka, mereka dipromosikan ke alam yang lebih tinggi. Setelah promosi ini selesai, jurang baru ini perlahan dapat berkembang untuk mengaktifkan energi di dalam tubuhnya. Keseluruhan proses ini disebut ritual jurang maut. Tapi, beban yang ditimpakannya pada tubuh terlalu besar. Permintaan terhadap potensi kehidupan dan kekuatan jurang yang menerima ritual ini sangat tinggi. Jika tubuhnya tidak mampu menahan energi ini maka mereka akan langsung berubah menjadi abu. Selain itu, ada syarat untuk memulai ritual jurang maut, yaitu, seseorang memerlukan ritual-ritual misterius, sebuah tanda yang diperlukan untuk membuka makam Dewa Iblis. Ini juga merupakan kunci untuk mengaktifkan ritual jurang maut. Saat Mo Eversnow berbicara, warna aneh melintas di wajah Lin Ming. Apa itu? Ritual-ritual yang kamu bicarakan kemungkinan besar adalah ini, kan? Lin Ming menelusuri cincin spasialnya dan sebuah buku hitam misterius muncul di tangannya. Buku hitam ini dibungkus dengan energi nenek moyang dan seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Itu berdenyut, seolah-olah ada hati yang tersegel di dalamnya. Dan gumpalan energi nenek moyang ini menekan fluktuasi kehidupan ini. Awalnya, Lin Ming harus bergantung pada segel Elysium kuno untuk mencapai hal ini, tetapi setelah mencapai kekuatan tingkat ketuhanan sejati, dia dapat menggunakan energi nenek moyangnya untuk melakukan hal yang sama. Melihat buku hitam ini, Mo Eversnow sangat terkejut. Dalam beberapa teks dia telah melihat deskripsi dan catatan mengenai upacara ritual. Mereka seharusnya ditulis dalam buku hitam, dan buku hitam itu mirip dengan yang dipegang Lin Ming. Ini, dari mana kamu mendapatkannya? Aku mendapatkannya dari tangan seorang ras suci yang jenius, dan tempat dia menemukannya adalah reruntuhan alam purba. Lin Ming dengan santai menyatakan. Mo Eversnow tercengang saat mendengar ini. Jadi hal seperti itu terjadi, ada total 6 buku upacara hitam ini, masing-masing sesuai dengan salah satu dari 6 jurang maut tingkat totem besar. Hanya ketika jurang tingkat totem mati barulah buku hitam yang sesuai akan muncul. Setiap kali makam Dewa Iblis dibuka dan buku hitam digunakan, dan jika jurang maut yang menahan ritual berhasil lulus ujian, maka buku hitam itu akan lenyap dan tidak muncul lagi. Sebaliknya, jika jurang yang menjalani ritual gagal maka akan hancur menjadi abu dan kitab hitam akan hilang ke dalam kehampaan, muncul di suatu tempat yang jauh dan tidak diketahui. Terkadang, buku hitam bahkan akan meninggalkan Dark Abyss. Neraka yang tak terhitung jumlahnya ingin mendapatkan buku ritual hitam dan banyak jurang maut tingkat tinggi akan menggunakan semua metode yang mereka miliki untuk mencarinya. Namun, mencari seseorang bahkan tidak bisa digambarkan seperti mencari jarum di lautan. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa jurang yang mendapatkan buku ritual hitam disukai oleh Dewa Iblis dan juga merupakan utusan iblis bawaan. Utusan iblis memiliki status yang sangat tinggi di jurang kegelapan, karena mereka disukai oleh Dewa Iblis dan juga karena peluang mereka untuk lulus ujian dan menjadi jurang maut tingkat totem adalah yang tertinggi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa buku ritual hitam di tangan Anda ini benar-benar diperoleh oleh seorang suci jenius. Lelucon yang kejam, makhluk cerdas dari 33 surga sebenarnya telah menerima bantuan dari Dewa Iblis. Mo Eversnow menggelengkan kepalanya, jelas menunjukkan rasa jijik terhadap legenda jurang ini. Tapi Lin Ming ragu-ragu sejenak, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Apa yang Anda pikirkan? Mo Eversnow bertanya. Saya baru saja memikirkan apa yang harus dilakukan dengan ritual-ritual ini. Lin Ming mengusap dagunya, membuka sampul buku hitam. Kalimat pertama dari halaman judul buku hitam itu adalah, makam adalah akhir, dan juga permulaan. Lalu yang tertulis adalah, yang memiliki buku ini adalah perwujudan Eon. Eon adalah nama jurang tingkat totem. Tidak peduli jurang mana yang berhasil menahan baptisan ritual jurang, iblis itu akan menjadi Eon. Dan ketika Eon meninggal, barulah buku hitam ini muncul. Apa yang harus dilakukan dengan ritual hitam besar itu? Mo Eversnow mengerutkan alisnya, sepertinya itu tidak bisa dihancurkan. Metode teraman adalah dengan menyembunyikannya di suatu tempat di mana tidak ada jurang maut yang dapat menemukannya sehingga jurang kegelapan akan selamanya kehilangan jurang maut tingkat totem. Atau, kita bisa membuat rencana untuk menggunakan buku hitam untuk membuat jebakan dan menarik jurang tingkat tinggi lalu membunuh mereka. Tapi, ini sangat berisiko, ini perlu direncanakan dengan sangat detail, jika tidak, itu sama saja dengan memberikan harta ke jurang maut. Untuk sementara waktu, segala macam pikiran berkecamuk di benak Mo Eversnow. Namun, Lin Ming menggelengkan kepalanya, kakak magang senior, apa yang baru saja kupikirkan, adalah melakukan sesuatu yang lain, dan itu mungkin terdengar agak gila. Mo Eversnow terkejut. Kakak magang senior, tolong lihat ini dulu. Saat Lin Ming berbicara, dia meraung dari dasar paru-parunya. Suaranya menjadi bas dan rendah, berpasir dan nyaring, seolah-olah gemuruh guntur bergema di langit. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak yang eksplosif saat ia tumbuh lebih tinggi dan otot-ototnya menonjol. Pelat pelindung tulang dan sisik yang tajam muncul di permukaan kulitnya dan duri tulang menonjol keluar dari lutut dan sikunya. Hanya dalam waktu sebatang dupa, Lin Ming telah menjadi iblis jurang. Mo Eversnow benar-benar bingung. Kamu, bagaimana kamu melakukan ini?
Dia tahu bahwa teknik transformasi tubuh Lin Ming telah mencapai batas yang sangat tinggi, dan seseorang dapat menggunakan transformasi tubuh untuk mengubah struktur tubuh mereka. Tapi berubah menjadi jurang maut seperti yang dilakukan Lin Ming sekarang terlalu berlebihan. Selain itu, dia bisa merasakan aura jurang yang memancar dari tubuh Lin Ming, dan tidak mungkin memalsukan aura semacam ini. Aku bahkan tidak bisa mengenalimu. Jika dia tidak menatap kosong saat Lin Ming menyelesaikan transformasi di depannya, maka dia tidak akan menyadari bahwa jurang di depannya adalah manusia yang menyamar. Selain itu, mustahil baginya untuk mengenali Lin Ming. Kamuflase ini terlalu sempurna. Yah, ceritanya panjang. Kakak magang senior, saya memiliki kekuatan iblis di tubuh saya. Yang kupikirkan barusan adalah apakah aku bisa bertahan dari ritual jurang itu atau tidak. Kata-kata Lin Ming membuat Mo Eversnow dilanda panik. Manusia yang tahan terhadap ritual jurang. Ini terlalu gila. Ini terlalu berbahaya, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu menahan ritual jurang. Bahkan jurang tingkat tinggi pun bisa mati jika menahan ritual jurang tersebut. Dan dengan kekuatanmu saat ini. Sebenarnya, Mo Eversnow tidak tahu apa batas kekuatan Lin Ming. Tapi, dia seharusnya tidak salah bahwa budidaya Lin Ming berada di ranah Empyrean Tengah. Bahkan jika dia menganggap bahwa Lin Ming memiliki potensi yang menantang surga, dia masih tidak bisa lebih tangguh daripada jurang tingkat ketuhanan sejati, bukan? Juga, meskipun kamu berhasil selamat dari ritual jurang ini pada awalnya dipersiapkan untuk iblis jurang. Jika kamu menahan ritual itu, apakah kamu akan tetap menjadi dirimu? Mo Eversnow mengungkapkan kekhawatirannya. Lin Ming berkata, jiwaku dilindungi oleh Magic Cube jadi seharusnya tidak ada masalah. Selain itu, saya juga berencana untuk membuka Istana Dao ke-7, Istana Dao 2 kali lipat. Seperti ini, akan jauh lebih aman bagiku. Bab 2094, Istana Dao Ganda. Istana Dao 2 kali lipat, kamu sudah mencapai Istana Dao 2 kali lipat. Setelah mendengar bahwa Lin Ming berencana membuka Istana Dao Ganda dalam waktu dekat, Mo Eversnow terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kecepatan budidaya 9 bintang Istana Dao Lin Ming akan begitu cepat. 9 bintang Istana Dao, 7 terang dan 2 gelap. Sebagai Istana Dao ke-7 dari 9 bintang Istana Dao Ganda adalah yang terakhir dari 7 Istana Dao yang cerah dan juga Istana Dao yang paling tidak biasa. Keanehannya tercermin dalam posisinya. Setiap Istana Dao memiliki posisi tertentu dalam tubuh seniman bela diri. Misalnya, Istana Dao Mata Daefik berada di antara alis, Istana Dao Penguasa Bela Diri berada di 4 anggota badan, Istana Dao Kuil Ungu berada di dantian, dan seterusnya. Adapun Istana Dao 2 kali lipat, memiliki posisi yang sangat unik, itu terletak di luar tubuh seorang kultivator. Setelah Istana 2 Dao dibuka, itu akan mengembun menjadi bintang yang muncul di kehampaan tidak terlalu jauh dari seorang seniman bela diri. Bintang ini diberi nama bintang 2 kali lipat. Kemudian, hukum 9 bintang Istana Dao akan menggunakan bintang 2 ini sebagai fondasinya, mengumpulkan cahaya bintang yang tak terbatas dan secara bertahap mengambil bentuk hantu seseorang. Penampilan hantu ini akan sangat mirip dengan seorang kultivator. Jadi, dari sinilah nama Istana 2 Dao berasal. Sebagai yang terakhir dari 7 Istana Dao yang cerah, Istana Dao 2 kali lipat mengumpulkan kekuatan paling besar dari 9 bintang, beberapa kali lipat dari Istana Dao sebelumnya. Ini juga berarti bahwa Istana Dao Ganda adalah yang terkuat dari 7 Istana Dao yang cemerlang. Saat hantu cahaya bintang ini pertama kali muncul, ia akan memiliki 50% kekuatan tempur tubuh sebenarnya. Setelah itu, selama kultivator menuangkan sebagian dari vitalitas darah sumbernya dan jiwa sumbernya, memusatkannya ke dalam bintang 2 kali lipat ini, maka ia akan dapat memiliki avatar daging dan darah. Avatar ini diberi nama avatar 2 kali lipat. Semakin banyak esensi darah yang diterima avatar 2 kali lipat, maka akan semakin kuat jadinya. Selain itu, dengan cahaya bintang dari langit tertinggi yang dikumpulkan oleh Istana 2 Dao, itu pada akhirnya akan menjadi senjata yang sangat kuat. Tentu saja, karena kultivator membagi sebagian vitalitas darahnya, kekuatan mereka akan rusak. Tapi sejauh mana mereka terluka akan jauh lebih kecil daripada peningkatan kekuatan yang dihasilkan oleh avatar tersebut. Di dunia persilatan ada banyak teknik yang memungkinkan seseorang mengendalikan avatar. Misalnya, Asura Heavenly Dao memiliki metode budidaya dan pertarungannya sendiri yang melibatkan avatar. Namun, dalam metode budidaya ini, avatar yang terbentuk biasanya disempurnakan. Misalnya, 3 avatar Asura Heavenly Dao. Batu embrio roh esensi, embrio ilahi mata air jiwa, ini adalah batu ilahi yang dibiarkan secara alami di seluruh dunia dan tidak berasal dari Lin Ming sendiri. Jika Lin Ming kehilangan avatarnya, meskipun itu akan menurunkan kekuatannya, itu tidak akan menyebabkan kerusakan nyata pada tubuhnya. Tapi, Istana Dao 2 kali lipat berbeda. Avatar Istana 2 Dao diciptakan oleh seorang seniman bela diri yang mengambil sebagian dari esensi darahnya dan melemparkannya ke dalam cahaya bintang di langit yang tinggi, mengubahnya menjadi daging dan darah sejati. Seseorang tidak boleh kehilangan avatar seperti itu. Terlebih lagi, avatar ini berasal dari asal yang sama dengan tubuh utamanya. Bisa terpisah dari bodi utama dan juga menyatu dengan bodi utama. Saat avatar dan tubuh utama menyatu, itu akan menyebabkan kekuatan seseorang meledak, berlipat ganda. Kemampuan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh avatar yang halus.
Dalam situasi normal, setelah seorang seniman bela diri membuka istana dua dao, tubuh utama dan avatar sebagian besar menyatu. Dengan ini seseorang bisa menampilkan kekuatan terbesar. Hanya dalam kultivasi mereka akan berpisah. Dengan cara ini, menyerap energi asal langit dan bumi akan jauh lebih cepat. Lin Ming sangat ingin membuka istana dao ganda sekarang, karena setelah dia membukanya dia bisa menggunakan karakteristik khusus untuk memisahkan kekuatan ketuhanan dan setan di tubuhnya. Istana Dao 2 kali lipat Lin Ming memiliki perbedaan besar dari istana lain yang mengolah 9 bintang Istana Dao. Secara umum, setelah seorang seniman bela diri membuka Istana Dao ganda dan memisahkan avatarnya, avatar ini tidak akan berbeda dengan tubuh utama mereka. Jika avatar dan tubuh utama dipisahkan, ini akan membuat teknik bertarung seseorang lebih fleksibel dan kecepatan kultivasinya lebih cepat. Jika avatar dan tubuh utama digabungkan menjadi satu, maka ini sama saja dengan menggabungkan kekuatan mereka bersama-sama. Tapi Lin Ming berbeda. Dia berencana menggunakan Istana Dao 2 kali lipat sebagai fondasinya, dan setelah memadatkan hantu cahaya bintang, dia kemudian akan menuangkan semua kekuatan iblis di tubuhnya ke dalam avatar ini, mengubah avatar 2 kali lipat miliknya menjadi avatar iblis yang lengkap. Adapun jati dirinya, dia akan meninggalkan kekuatan keilahian dan garis keturunan yang sesuai. Dengan melakukan ini Lin Ming akan memiliki identitas yang lebih fleksibel di masa depan. Dia bisa menyatu dengan avatarnya kapanpun dia mau dan juga berpisah kapanpun dia perlu. Adapun avatar 2 kali lipat jurang ini, ia akan dapat dengan ceroboh menggunakan hukum menelan untuk menelan kekuatan iblis sementara tubuh utamanya menyerap kekuatan dunia, memungkinkan budidayanya meningkat semakin cepat. Jika demikian, maka Lin Ming tidak perlu khawatir bahwa menggunakan metode budidaya yang jahat dan tidak ortodoks seperti hukum menelan untuk meningkatkan budidayanya dengan cepat akan membuat fondasinya goyah, juga tidak akan menimbulkan reaksi balik. Setelah membuka Istana Dua Dao dan memasuki makam Dewa Iblis, dia bahkan bisa menggunakan avatarnya untuk berubah menjadi bentuk jurang dan menjalani ritual jurang. Seperti ini, seharusnya tidak ada masalah. Lin Ming menyampaikan idenya kepada Mo Eversnow. Ketika Mo Eversnow mendengar ini, dia tertegun untuk waktu yang lama. Kamu ingin membentuk avatar iblis. Mo Eversnow merasa ini terlalu tidak masuk akal. Bagaimana Lin Ming bisa mendekati Istana Dao ke-7 begitu cepat, dan dari mana dia mendapatkan esensi kelaparan? Itu seharusnya bisa dilakukan. Avatar ini adalah diri saya sendiri dan bukan sesuatu yang saya rebut. Selama aku menyalurkan sedikit jiwa sumberku ke dalam avatarku, maka itu akan menjadi diriku yang kedua. Ini, apa yang telah kamu lalui beberapa tahun terakhir ini? Mo Eversnow sudah lama ingin menanyakan hal ini, tapi dia tidak punya kesempatan karena ada begitu banyak hal yang perlu didiskusikan. Seharusnya mustahil bagi bentuk kehidupan di 33 surga untuk merebut tubuh jurang maut. Jika Lin Ming membentuk avatar iblis di masa depan, ini akan menjadi peristiwa yang sulit dipercaya. Lin Ming menceritakan semua yang dialami dalam 7.000 tahun terakhir kepada Mo Eversnow tanpa menahan apapun. Dia menggambarkan bagaimana dia dikejar oleh Soaring Feather, sumber kekuatan jiwa miliknya diambil oleh Seng Mei, kesengsaraannya di alam bawah, 7 reinkarnasinya, kedatangannya di alam semesta yang liar, dia menyerap jiwa kelaparan dan mengendalikan avatar kelaparan, cara mengatasinya, 2 raja dewa dan membuat mereka mundur dari perang antara umat manusia dan para suci. Terhadap Mo Eversnow, Lin Ming tidak memiliki kebutuhan atau keinginan untuk menyembunyikan apapun. Dia sudah tahu tentang rahasia Magic Cube jadi apalagi yang perlu disembunyikan. Setelah mendengarkan pengalaman Lin Ming, Mo Eversnow terdiam beberapa saat. Selama beberapa tahun terakhir ini, pengalaman Lin Ming terlalu aneh. Dari ambang kematian, ke jurang keputusasaan, berdiri tegak sekali lagi, memasuki alam semesta yang liar dan membalikkan keadaan, hingga menjadi pemimpin umat manusia dan diberi gelar penguasa manusia, itu bahkan tidak akan cukup untuk menggambarkan kehidupan Lin Ming sebagai kehidupan yang mengalami pasang surut sederhana. Dia berpikir bahwa dengan semua peluang keberuntungan dan pembantaian hidup atau mati yang dia temui di reruntuhan alam purba, hidupnya sangat penuh petualangan. Tapi jika dibandingkan dengan apa yang dialami Lin Ming, rasanya agak hambar. Jadi alasan kamu menghilang di masa lalu adalah karena Seng Mei. Dia. Mo Eversnow kehilangan kata-kata. Dia tidak mengerti mengapa Seng Mei melakukan apa yang dia lakukan. Kamu mengatakan bahwa Seng Mei memiliki permusuhan yang besar dengan Kaisar Jiwa dan setelah dia mengambil kekuatanmu dia masih meninggalkan secercah jiwa sumbernya di tubuhmu, dan bahkan menyegel yin primordial dan seni reinkarnasi agung ke dalamnya. Namun apa maksud dibalik melakukan semua ini? Dalam situasi seperti itu, peluangmu mengatasi peluang untuk bangkit kembali hampir nol. Seng Mei juga tidak tahu kamu memiliki kubus ajaib, jadi mengapa dia berpikir kamu bisa memulihkan kekuatanmu? Lin Ming menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak yakin. Metodenya pada saat itu mungkin satu-satunya pilihan yang bisa dia buat setelah dia bergabung dengan Kaisar Jiwa dan mendapati dirinya tidak berdaya untuk melakukan apapun. Pada saat itu, aku benar-benar akan mati, tetapi Seng Mei mengandalkan sedikit intuisinya untuk meninggalkan satu harapan terakhir untukku, serta satu harapan terakhir untuknya. Seng Mei adalah seorang wanita yang tidak berbeda dengan teka-teki. Memikirkannya, Lin Ming sekali lagi mengingat wanita misterius tak tertandingi yang muncul di cermin es dingin dan jenazahnya tertinggal di tengah tembok abadi. Untuk melampaui sungai waktu yang mengalir selama 10 miliar tahun, Seng Mei dan wanita misterius itu tidak berbeda dengan seniman bela diri dan avatar ganda mereka. Bagaimana mereka bisa berhubungan?
Nasib Zheng Mei dan Kaisar Jiwa, semua yang dia lakukan padanya, semuanya meninggalkan Lin Ming dengan perasaan yang sangat rumit terhadap Zheng Mei. Dia tidak baik atau jahat. Dia sepertinya telah melihat pemandangan dunia yang tak terbatas, dan sepertinya juga menanggung kisah yang menyedihkan dan menyedihkan. Namun, tidak peduli apa pengalaman hidupnya, tidak peduli apa yang dia inginkan, Lin Ming tahu bahwa 7.000 tahun yang lalu ketika dia diburu oleh Soaring Feather God King tanpa harapan untuk melarikan diri, ketika dia juga sedang diincar oleh Raja Dewa Bulu Melonjak. Kaisar Jiwa di sisi lain, Zheng Mei lah yang menyelamatkannya. Keanggunan ini bukanlah sesuatu yang akan dilupakan Lin Ming, bahkan jika metode Zheng Mei dipenuhi dengan teka-teki. Perasaan yang dia pancarkan seperti mutiara yang diselimuti kabut paling gelap, 10 miliar tahun yang lalu sekuntum bunga rontok dan 10 miliar tahun kemudian sekuntum bunga mekar. Untuk mengatasi samsara 10.000 kehidupan, tidak terpengaruh oleh karma, ditakdirkan untuk hidup dan mati. Bab 2095, Perubahan. Kota Pasir Hitam memiliki perdagangan budak terbesar di lapisan jurang ke-12. Setelah pemberontakan Dewa Kuno meletus, bukan saja bisnisnya tidak terpengaruh tetapi juga menjadi semakin sibuk. Selama beberapa bulan, setiap bulan setidaknya ada 20.000 budak yang diangkut ke Kota Pasir Hitam. Pada hari ini, setidaknya sudah ada 200.000 budak berkumpul di Kota Pasir Hitam. Semua budak ini adalah barang berkualitas tinggi yang dipilih dengan cermat. Banyak dari mereka dikirim keluar dari Asosiasi Iblis di lapisan jurang ke-16 dan bahkan ke-17. Untuk melatih budak yang lebih baik, Asosiasi Iblis akan mengizinkan beberapa budak ras kuno untuk berkultivasi ke alam Holy Lord. Tapi, untuk sepenuhnya mengendalikan budak-budak ini, Asosiasi Iblis memberi mereka metode budidaya tidak lengkap yang hanya memungkinkan mereka mencapai alam Holy Lord. Ditambah dengan segel budak yang ditanam di lautan spiritual mereka dan pelatihan khusus serta proses perbudakan, ini berarti peluang para budak untuk lepas dari kendali mereka hampir nol. Tentu saja, keinginan bebas mereka masih bisa dipulihkan jika mereka diselamatkan dan segel budak mereka dibuka oleh master tingkat tinggi. Budak setingkat Holy Lord bisa menjualnya dengan harga setinggi langit. Adapun budak tingkat Raja Dunia, hampir tidak ada. Jika memang ada, mereka juga secara khusus dibesarkan di jurang tingkat tinggi untuk kesenangan mereka sendiri. Di bawah 9 matahari yang menyala di langit, gurun pasir hitam tampak seperti akan terbakar. Alasan mengapa pasir di sini berwarna hitam adalah karena terdapat baja gelap di dalamnya. Di bawah terik matahari, baja hitam dapat dengan mudah membakar kaki seseorang. Jika telur burung ganas dikubur di pasir, hanya perlu waktu sebatang dupa untuk memasaknya. Namun, bagi beberapa gunung, pasir panas yang membara ini bukanlah apa-apa. Bang, kaki monster hijau menghantam seperti pilar, meninggalkan jejak kaki setinggi 1 kaki di pasir panas yang membara. Ini adalah Cyclops dan juga variasi Cyclops. Itu lebih besar dari Cyclops biasa serta lebih kuat dan lebih cepat. Tentu saja, harganya 10 kali lipat dari harga Cyclops biasa. Cyclops biasa sudah dianggap sebagai komoditas mewah. Variasi Cyclops ini bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh kebanyakan orang untuk dikendarai. Dan saat ini, yang mengendarai Cyclops ini adalah Lin Ming, dia tampak seperti jurang maut. Setahun telah berlalu sejak Lin Ming memasuki Dark Abyss. Untuk tahun ini, Lin Ming menghabiskan sebagian besar waktunya di gurun pasir hitam bersama pasukan pemberontak ras kuno. Tentara pemberontak dan Asosiasi Iblis bertabrakan beberapa kali, dan Lin Ming mengambil bentuk manusia untuk membunuh lebih dari 1.000 jurang secara diam-diam, ini bahkan termasuk jurang tengah Empyrean yang menjaga kota pasir hitam. Ketika Lin Ming membunuh jurang maut ini, mereka roboh begitu saja pada serangan pertama, oleh karena itu, mereka tidak mampu meredam keterampilan bertarungnya sama sekali. Namun, dia mampu mempraktikkan hukum menelannya lebih lanjut. Kekuatan iblis di setiap jurang diserap oleh Lin Ming. Perlahan-lahan, dia menjadi semakin mahir dalam hukum menelannya, dan segera mencapai batas tertinggi yang bisa dia capai. Lin Ming kini telah membuat semua persiapannya. Setelah menyerap begitu banyak energi, dia bisa menyerang ranah Empyrean akhir serta membuka istana Dao 2 kali lipat. Dan akibat langsung dari Lin Ming yang menyerang Empyrean kota pasir hitam adalah Asosiasi Iblis tidak bisa berdiam diri lebih jauh lagi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa agama Dewa Kuno dan perlawanannya akan begitu sulit untuk dihadapi. Tentara pemberontak tidak hanya berulang kali mengakali pasukan mereka, tetapi mereka bahkan membunuh seorang Empyrean, ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Sekarang, perlawanan Dewa Kuno telah menjadi duri di mata mereka yang harus mereka cabut. Asosiasi Iblis akan segera mengambil tindakan. Sebulan yang lalu, tentara pemberontak ras kuno mencegat kekuatan penegak jurang yang mengawal budak ras kuno. Setelah membunuh jurang maut ini, pasukan pemberontak ras kuno menyelamatkan 5.000 budak ras kuno. 5.000 budak ini memiliki tingkat bakat yang sangat tinggi dan budidaya mereka juga sangat baik. Mengikuti prosedur yang biasa, mereka kemudian akan bergabung dengan perlawanan ras kuno dan menjadi kekuatan lain bagi pasukan pemberontak. Namun, hasilnya membuat hati mereka sakit. Ketika Lin Ming mencoba mengangkat segel budak mereka, semua orang ini tiba-tiba mati pada saat bersamaan. Lin Ming hanya bisa menatap tak berdaya saat 5.000 pemuda ras kuno ini meninggal saat darah mengalir keluar dari kepala mereka. Beberapa di antaranya bahkan meledak menjadi kabut berdarah. Meskipun Lin Ming telah mengalami pembantaian hidup atau mati tanpa akhir dalam hidupnya dan meskipun dia telah membunuh banyak musuh pada masanya, melihat pemandangan seperti itu masih membuatnya putus asa.
Lin Ming tidak perlu menyelidiki apapun untuk mengetahui bahwa asosiasi iblis telah merusak segel budak para budak, sehingga gerakan apapun akan menyebabkan mereka semua mati. Hal ini untuk mencegah pasukan pemberontak ras kuno menyelamatkan para budak dan ini juga akan mencegah pasukan pemberontak ras kuno bertambah kuat. Taktik asosiasi iblis mirip dengan taktik kamikaze yang digunakan oleh negara-negara fana dalam perang, untuk membunuh 1000 musuh dengan mengorbankan 800 musuh. Dengan cara ini, tidak ada gunanya pasukan pemberontak ras kuno menyelamatkan para budak, ini sama dengan mempercepat kematian mereka. Metode asosiasi iblis menyebabkan para seniman bela diri ras kuno dipenuhi amarah, namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat ini mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan asosiasi iblis secara frontal. Mereka hanya bisa menggunakan taktik gerilya untuk melawan mereka, tapi sekarang, bahkan taktik ini telah ditolak oleh asosiasi iblis, sehingga mereka menjadi menganggur. Mereka tidak bisa bertarung di kota pasir hitam, namun berkeliaran di alam liar juga tidak berarti. Untuk sementara waktu, moral pasukan pemberontak Dewa Kuno mencapai titik terendah. Namun saat ini, terjadi perubahan yang lebih mengejutkan. Asosiasi Iblis mengirim penatua berjubah hitam ke kota pasir hitam. Otoritas tertinggi di Asosiasi Iblis adalah sesepuh berjubah hitam. Setiap penatua berjubah hitam adalah jurang tingkat keilahian sejati. Bahkan di jurang kegelapan, dewa sejati bukanlah kubis yang dapat ditemukan di mana-mana. Mereka hanya ada di pengaruh-pengaruh teratas dan juga merupakan otoritas tertinggi dalam pengaruh-pengaruh tersebut. Asosiasi Iblis tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari di mana mereka harus mengirimkan penatua berjubah hitam untuk menekan pemberontakan budak. Namun, sekarang setelah pasukan pemberontak budak berhasil menggerakkan penatua berjubah hitam untuk bertindak, ini juga berarti bahwa permainan mereka telah berakhir. Ini karena perasaan ilahi jurang tingkat keilahian sejati terlalu kuat. Penatua berjubah hitam pasti bisa menemukan tempat persembunyian pasukan pemberontak menggunakan akal sehatnya, dan itu akan menjadi kiamat dari pemberontakan Dewa Kuno. Satu-satunya alasan asosiasi iblis menoleransi pasukan pemberontak ras kuno pada awalnya adalah karena dewa sejati tidak bisa diganggu dengan masalah sepele seperti itu. Namun, begitu mereka bergerak dengan sungguh-sungguh, memadamkan pasukan pemberontak tidak akan lebih sulit daripada menyembelih seekor anjing. Kedatangan penatua berjubah hitam dari asosiasi iblis membuat pasukan pemberontak ras kuno bingung dan panik. Jelas sekali bahwa tidak akan lama lagi asosiasi iblis akan mengepung mereka. Pada akhirnya, pasukan pemberontak Dewa Kuno hanyalah kumpulan budak-budak yang telah dibebaskan. Mereka tidak memiliki sistem metode budidaya atau pelatihan militer, dan meskipun mereka rela mengorbankan diri mereka untuk mengembalikan kejayaan masa lalu rakyat mereka, kekuatan tempur mereka secara keseluruhan tidak terlalu hebat. Untuk sementara waktu, berbagai pemimpin pasukan pemberontak berkumpul. Mereka sering datang untuk bertemu dengan Mo Eversnow atau mereka bertemu bersama untuk mendiskusikan secara diam-diam bagaimana menangani asosiasi iblis. Banyak orang berpikir untuk mengevakuasi lapisan jurang ke-12 dan melarikan diri ke lapisan ke-11. Tapi, ini tidak akan lebih aman karena pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati dari asosiasi iblis akan jauh lebih cepat daripada mereka. Terlebih lagi, jika mereka memilih untuk mengungsi, hal itu akan membuat mereka lebih mudah ditemukan dan mengalami kehancuran total. Meski begitu, terhadap semua pemimpin pasukan pemberontak yang menginginkan audiensi, Mo Eversnow menolak mereka tanpa kecuali. Dia memberikan satu perintah, yaitu bersiap dan menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Perintah seperti itu membuat hati para pemimpin pasukan lemah. Namun karena otoritas Mo Eversnow, mereka tidak punya pilihan selain mematuhinya. Dalam situasi ini, apakah itu pemimpin pasukan tentara pemberontak atau tokoh tingkat tinggi dari asosiasi iblis, tidak ada yang tahu bahwa sebelum penatua berjubah hitam tiba, Lin Ming sudah diam-diam turun ke kota pasir hitam. Lin Ming tahu bahwa kesempatan yang dia tunggu telah tiba. Ini akan menjadi kesempatannya untuk membuka istana Dauganda dan baginya untuk mencapai titik balik lain dalam meningkatkan kekuatannya. Bang, variasi siklop memiliki berat lebih dari 100.000 jin. Setiap langkah yang diambil di gurun yang luas, akan menimbulkan gelombang pasir. Rantai baja gelap tergantung berat di lengannya, terseret ke pasir, kabur karena panasnya gurun. Variasi siklop ini telah dibeli oleh kristal iblis yang diperoleh Lin Ming setelah membunuh Empyrean yang menjaga kota pasir hitam. Ini akan menjadi kemewahan bagi jurang maut biasa, tetapi bagi Lin Ming itu tidak seberapa. Pada saat ini, kota pasir hitam muncul di hadapan Lin Ming. Bab 2096, Budak Ras Kuno. Saat Lin Ming mengendarai variasi siklop ke kota, dia bisa melihat penjaga kota menatapnya dengan kagum dan iri di mata mereka. Di Dark Abyss, kekayaan sebanding dengan kekuatan. Hanya jurang maut yang kuat yang berhak menjadi kaya. Kalau tidak, meskipun seseorang berasal dari keluarga besar, mereka tetap tidak akan memperoleh kekayaan apapun. Sayangnya, mereka sangat acuh tak acuh terhadap hubungan kekerabatan keluarga. Jurang tingkat tinggi tidak akan pernah memihak keturunan mereka sendiri. Selama setahun terakhir ini, meskipun Lin Ming telah mengganggu asosiasi iblis dari belakang, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar datang ke kota pasir hitam. Kota pasir hitam adalah kota yang sangat sibuk dan ramai. Dalam hal kepadatan penduduk, kota ini jauh lebih besar daripada kota ular iblis. Jalanan kota pasir hitam luas dan luas. Lin Ming dengan ceroboh bisa mengendarai variasi Cyclopnya ke jalan. Dan, jurang maut lainnya dengan sopan mengizinkan Lin Ming melewatinya tanpa keluhan.
Di dunia ini di mana kekuatan dipuja di atas segalanya, seseorang yang bisa mengendarai variasi siklop harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Sepanjang jalan, Lin Ming bisa melihat banyak wanita sucubus melemparkan tatapan genit padanya di sepanjang jalan. Ini adalah pelacur di kota pasir hitam. Di kota yang miskin dan kaya ini, pelacur dilahirkan karena keinginan akan uang. Ini adalah pekerjaan yang telah ada sejak dahulu kala dan mudah bercampur di kota manapun. Lin Ming tidak memperhatikan hal ini. Dia pergi ke pasar perdagangan budak terbesar di kota pasir hitam, yang didirikan oleh Asosiasi Iblis. Pasar budak ini seperti kota di dalam kota. Itu memiliki tembok kota yang tinggi dan bagian dalam tembok kota benar-benar berbeda. Saat Lin Ming masuk, dia menemukan bahwa tersegel di dalam tembok kota ini terdapat alam dimensi independen. Dunia ini memiliki radius 1000 mil, dan banyak istana melayang di udara, bersama dengan istana batu giok yang mewah dan gunung surgawi yang melayang di antara awan. Sulit dipercaya bahwa pemandangan seperti itu adalah pasar budak di Dark Abyss. Faktanya, tempat ini tampak seperti Holy Lord Empyrean yang didirikan oleh bentuk kehidupan di 33 surga. Tuan, budak jenis apa yang ingin Anda beli? Setelah Lin Ming muncul, iblis sucubus cantik menyambutnya. Suaranya menyenangkan dan menawan, dan dia berbicara dalam bahasa jurang yang lebih tinggi. Jelas bahwa Lin Ming memiliki garis keturunan bangsawan dan tunggangannya membuktikan betapa kayanya dia. Hal ini membuat iblis sucubus semakin memperhatikannya. Bawalah aku untuk melihatnya. Saat Lin Ming berbicara dia sudah terbang ke langit. Adapun wanita sucubus, dia mengikutinya dengan senyum cerah, memperkenalkan Lin Ming ke area sepanjang jalan. Di langit, jauh di kejauhan, Lin Ming bisa melihat platform tinggi-tinggi di udara dengan seorang budak wanita sedang dijual. Dia dikurung di dalam sangkar dan meskipun dia seorang budak, dia telah berpakaian rapi. Seseorang sama sekali tidak bisa merasakan perasaan rendah dan rendah hati darinya. Banyak budak perempuan mengenakan gaun mewah, temperamen mereka samar dan halus seperti asap, seolah-olah mereka adalah orang suci dari sekte besar. Ada juga budak perempuan muda yang sengsara dan menyedihkan, mampu membangkitkan simpati orang lain. Ada juga budak perempuan berusia 13-14 tahun, dengan tanduk kecil keluar dari kepalanya. Meskipun gadis-gadis kecil ini memiliki budidaya yang rendah, bakat mereka luar biasa. Namun, apakah mereka wanita bangsawan dan suci atau gadis kecil yang tampak manis dan polos, mereka semua dikurung di dalam sangkar baja gelap tanpa satu pengecualian pun. Dari kejauhan, jeruji dingin yang mengelilinginya membentuk kontras yang sangat besar. Setan sucubus dengan bangga berkata dari samping Lin Ming, Tuan, berbagai jenis budak wanita ini bukan hanya penampilan kosong. Berkat penanaman hati-hati kami, jika budak perempuan ini tampak seperti orang suci maka mereka berpotensi menjadi orang suci. Jika mereka seperti gadis kecil, mereka juga lembut dan menyenangkan. Penampilan mereka sepenuhnya konsisten dengan siapa mereka. Lin Ming mengerutkan kening dan tidak berbicara. Dia bisa melihat bahwa beberapa kandang berisi banyak wanita di dalamnya. Sebelum dia sempat bertanya apapun, iblis sucubus berkata, budak yang dikurung dalam kandang yang sama sering kali berhubungan satu sama lain. Mereka mungkin kembar, kembar 3, kembar 4, atau juga ibu dan anak. Mendengarkan penjelasan iblis sucubus, Lin Ming menatap wanita-wanita ini sekali lagi dan menghela nafas ringan. Ada yang berjiwa muda, ada yang memancarkan daya tarik seks yang mempesona, ada yang tampak mulia dan angkuh, namun hidup mereka sudah hancur. Saat ini, ada banyak sekali pelanggan jurang di mana-mana. Para pelanggan memilih wanita-wanita ini seolah-olah sedang memilih barang dari sebuah kios. Siapapun yang mereka pilih harus menghadapi takdir mereka sebagai budak. Melihat ekspresi tidak senang Lin Ming, iblis sucubus mengira dia tidak puas dengan barangnya. Dia segera berkata, Tuan tidak perlu khawatir. Ini hanyalah permulaan dan barang-barang yang benar-benar luar biasa akan segera hadir. Tuan, silakan ikut dengan saya. Ada area VIP yang rata-rata orang tidak bisa masuki tanpa kekayaan setidaknya 1 juta kristal iblis. Tentu saja, ini bukan masalah bagimu. Setan sucubus itu tertawa. Dia tentu saja tidak akan mencurigai sumber keuangan Lin Ming, variasi siklop adalah sesuatu yang bahkan tidak mampu ditunggangi oleh raja dunia biasa. Dia terbang ke depan dan memimpin jalan. Lin Ming diam-diam mengikuti saat dia menyelidiki sekelilingnya dengan akal sehatnya. Sebenarnya, dia bisa dengan mudah menutupi seluruh dimensi dunia ini dalam pengertiannya. Bahkan formasi susunan di sekitar area VIP tidak dapat menghentikannya. Dia bisa melihat gunung surgawi di hadapannya jauh di langit. Di atas gunung surgawi ini terdapat bangunan batu giok yang sangat indah serta taman. Seniman bela diri ras kuno tersebar di seluruh wilayah. Lin Ming terbang di atas kotak di atas gunung surgawi. Dia bisa melihat 100 seniman bela diri ras kuno berbaris di alun-alun. Ada pria dan wanita dan semuanya sangat tampan. Orang-orang ini mengenakan pakaian latihan yang rapi saat mereka melakukan shadow boxing di udara. Di bawah terik matahari, para seniman bela diri ras kuno ini mengenakan pakaian seputih salju. Saat mereka bergerak dengan seragam, mereka tampak seperti burung bangau putih yang membentangkan sayapnya, indah dipandang mata. Mereka adalah budak dan karena segel budak ditanam di tubuh mereka, mereka tidak lagi memiliki keinginan bebas. Perintah yang mereka peroleh adalah dengan gembira menunjukkan keterampilan mereka, sehingga keadaan pikiran yang mereka tunjukkan adalah kebahagiaan dan kegembiraan. Jika Lin Ming tidak bertemu orang-orang ini di kota pasir hitam jurang kegelapan, dia akan berpikir bahwa dia telah datang ke ras kuno Tanah Suci.
Lalu, Lin Ming terbang di atas taman obat. Dia bisa melihat selusin wanita dengan pakaian bermotif bunga merawat tanaman dengan hati-hati. Mereka semua muda dan cantik dengan sosok luar biasa dan wajah sesempurna peri bunga yang sedang mekar penuh. Selusin gadis muda lainnya melompat-lompat di taman sambil mencoba menangkap kupu-kupu, pemandangan yang sungguh indah. Namun, meskipun ini adalah pemandangan yang indah, Lin Ming hanya menghela nafas dengan emosi saat melihat ini. Ini karena semakin cantik gadis-gadis muda ini, mereka tampak semakin bahagia, dan semakin mudah bagi mereka untuk dibeli. Dan, nasib yang menanti mereka sungguh menyedihkan. Misalnya, jika spesies jurang yang hanya memiliki jantan membeli satu, maka betina tersebut akan menjadi tubuh untuk reproduksi jurang tersebut. Nasib mereka adalah melahirkan bayi-bayi di jurang yang dalam ini yang akan memakannya hidup-hidup dari perutnya. Lin Ming terus terbang ke depan. Dia melihat beberapa pria dan wanita muda yang ahli dalam alkimia atau teknik pemurnian bekerja di ruang alkimia dan bengkel pemurnian. Ia bahkan melihat lembah pegunungan yang dalam, dan di lembah pegunungan ini terdapat sumber air panas yang tertutup kabut tebal. Air menetes dari mata air ini, berwarna biru dan transparan, seperti kristal terbaik. Dan di dalam kabut ini, terlihat sekelompok gadis yang hanya mengenakan kain kasa tipis, tubuh mereka yang terbuka memperlihatkan pemandangan yang mempesona saat mereka mandi di air. Lin Ming tidak pernah membayangkan dia akan melihat kerumunan wanita cantik mandi di sini. Untuk sesaat, hal ini membuatnya kehilangan kata-kata. Di mata makhluk cerdas di 33 surga, iblis jurang mewakili kejahatan terbesar, kegelapan terbesar. Namun sebenarnya, di dalam hati orang-orang yang tinggal di 33 surga, bukankah setan selalu ada? Wanita telanjang yang diselimuti kabut ini membuat seseorang ingin melakukan dosa besar dan menjelajahi tubuh mereka. Jika makhluk cerdas dari 33 surga berdiri di sini, mereka mungkin juga tidak dapat menahan diri dan akan mencoba membeli para remaja putri ini. Melihat Lin Ming berhenti di lembah, iblis sucubus mengungkapkan senyuman penuh perhatian. Dia berkata, hanya mereka yang ingin membeli budak perempuan ini dan juga membayar uang muka yang dapat masuk ke lembah di bawah. Kalau tidak, jika budak wanita kelas atas ini dilihat oleh jurang maut yang tak terhitung jumlahnya setiap hari, mereka tidak akan bisa menjualnya dengan harga tinggi. Lin Ming terdiam sejenak. Lalu, dia tiba-tiba berkata, label harganya, bawa semuanya. Kata-kata Lin Ming sederhana dan langsung pada sasaran. Setan sucubus muda sangat gembira. Dia dengan cepat mengeluarkan slip giok. Semua harga budak dicatat di dalamnya. Sebagai agen yang menerimanya, dia akan menerima komisi untuk semua budak yang dibeli Lin Ming. Lin Ming melihat melalui slip giok. Para budak di kota pasir hitam jelas diberi harga dan pada dasarnya tidak ada cara untuk menawar dengan tawaran balasan. Satu-satunya pengecualian adalah jika seseorang ingin membeli secara massal. Dan alasan Lin Ming datang kali ini adalah untuk pembelian massal. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin membeli semua budak ini. Asosiasi iblis akan menanam segel budak khusus di tubuh para budak ini yang dapat merenggut nyawa mereka kapan saja. Setelah Lin Ming menyerang divisi cabang asosiasi iblis, bahkan jika dia menang, para budak ini masih akan dikuburkan bersama mereka. Lin Ming tidak ingin melihat ini terjadi. Jadi, sebelum dia menyebabkan gelombang yang benar-benar menggemparkan di kota pasir hitam, dia perlu membeli budak sebanyak yang dia bisa dan mengirim mereka pergi. Dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Bab 2097, Permintaan Terakhir. Bagaimana menurut Tuan? Jika Pak puas maka Anda boleh ragu untuk melihatnya. Budak-budak ini semuanya adalah barang-barang berkualitas tinggi dengan bakat-bakat unggul dan mereka juga telah dilatih sejak masa kanak-kanak dalam segala bentuk keterampilan untuk menyenangkan dan menyenangkan Anda. Apalagi semuanya masih perawan. Setan sucubus bersandar di dekat telinga Lin Ming dan menghembuskan napas beruapnya. Dia tidak percaya bahwa Lin Ming akan mampu menahan godaan seperti itu. Tentu saja, jika dia ingin turun dan bermain-main dengan mereka secara sembarangan maka dia harus membayar uang deposit dan juga membeli budaknya juga. Lin Ming menggoyangkan slip giok di tangannya, melihat sekilas harganya. Meski dia sudah mengetahui perkiraan harga budak wanita tersebut, melihat antrean angka yang panjang masih membuatnya sedikit terperangah. Budak-budak ini terlalu mahal. Namun, Lin Ming juga sangat kaya. Selama setahun terakhir dia telah membunuh ratusan dan ribuan jurang maut, termasuk jurang maut setingkat Empyrean. Dia sudah kaya sejak awal, dan ketika dia datang ke kota pasir hitam dia juga membawa banyak kristal iblis yang dimiliki Mo Eversnow. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pasukan pemberontak Dewa Kuno telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Uang depositnya ada di sini. Aku akan membeli semuanya. Lin Ming mengeluarkan cincin spasial dan mengarahkannya ke arah iblis sucubus. Iblis sucubus mengambilnya dan menyelidikinya dengan akal sehatnya. Dia langsung terkejut. Di dalam lingkaran spasial ini terdapat tumpukan kristal iblis, sulit memperkirakan berapa jumlahnya. Jangankan belasan gadis muda yang mandi di mata air di bawah, meski jumlahnya ratusan, uang ini sudah lebih dari cukup. Dan dari apa yang dikatakan Lin Ming saat itu, ini juga hanya deposit. Uang deposito. Ini berarti Lin Ming akan mengambil lebih banyak kekayaan dan membeli lebih banyak budak. Memikirkan hal ini, iblis sucubus langsung bersemangat. Tuan, Anda terlalu murah hati. Apakah Anda ingin turun sekarang untuk melihatnya? Dia berpikir bahwa setelah Lin Ming membeli gadis-gadis muda di lembah dia pasti akan menyelam ke dalam kolam hangat itu dan menikmati dirinya melahap wanita-wanita cantik itu. Tapi,
dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan mengeluarkan perintah singkat, suruh orang-orang itu mengenakan pakaian dan ikuti saya. Pakai baju. Setan Sucubus tercengang. Divisi cabang Asosiasi Iblis telah menghabiskan banyak upaya untuk mengatur adegan di bawah, namun jurang kerajaan ini tidak berniat melakukan apapun dengan gadis-gadis muda. Memakai gadis-gadis muda yang cantik, bukankah itu hanya membuang-buang barang? Meskipun hatinya bingung, di kota pasir hitam, permintaan pelanggan adalah segalanya. Setan Sucubus hanya bisa bertindak sesuai dengan itu. Semua gadis muda di lembah diperintahkan untuk bangkit, mengeringkan tubuh mereka, dan kemudian mengenakan pakaian untuk mengikuti Lin Ming. Lalu, Lin Ming pergi ke platform tinggi yang dia lihat sebelumnya. Para budak di sini semuanya dikurung dalam sangkar besi. Di pasar budak raksasa ini ada beberapa budak yang menunjukkan sikap positif. Namun, lebih banyak lagi remaja putri yang hanya tampil di kandang besi untuk menarik pelanggan. Tidak ada satupun remaja putri yang rela dikurung dalam sangkar besi sebagai komoditas untuk diperjualbelikan. Seperti ini, apakah mereka adalah para saintes fana atau gadis kecil yang tampaknya merupakan harta keluarga? Mereka hanya mempertahankan penampilan luar mereka di bawah ancaman dari Asosiasi Iblis. Lin Ming benar-benar bisa melihat tubuh mereka bergetar lembut. Beberapa gadis pucat dengan butiran air mata di sudut mata mereka. Mereka gugup tapi juga menyedihkan. Bagi jurang maut, penampilan lembut dan rapuh dari para budak wanita ini bisa membangkitkan hasrat jahat di hati mereka. Bahkan ada jurang baik hati yang langka yang akan merasakan keinginan melindungi saat melihat budak-budak ini. Meski begitu, tidak peduli siapa mereka, mereka tetap akan membeli budak tersebut. Angkat kepalamu, berdirilah di depan sangkar besi untukku. Saat Lin Ming melangkah ke depan sangkar besi, dua gadis muda yang identik menyusut kembali ke sudut, tanpa sadar menundukkan kepala mereka. Mereka tidak berani melihat Lin Ming sekarang karena penampilannya terlalu galak. Bagi gadis-gadis muda yang baru saja berkembang, sulit membayangkan seperti apa Master Lin Ming dan apa yang menunggu mereka. Aku sedang berbicara dengan kalian berdua. Apakah kamu tuli? Di dekat sangkar besi, Iblis Cakar Besi mengangkat cambuk, marah atas penampilan tidak sopan yang mereka tunjukkan terhadap Lin Ming. Dia mengayunkan cambuknya dan kedua gadis muda itu panik saat melihat ini. Setan Cakar Besi ini sangat ahli dalam menggunakan cambuk mereka untuk melewati celah sangkar besi dan menyerang tubuh gadis-gadis itu. Serangannya akan terasa sakit tetapi tidak akan merusak kulit mereka, agar tidak meninggalkan bekas luka. Kedua gadis muda itu tanpa sadar menutup mata mereka. Namun, rasa sakitnya tidak kunjung tiba. Mereka membuka mata dan melihat cambuk Iblis Cakar Besi itu telah dicengkeram oleh jurang yang menjulang tinggi sebelum jatuh. Dibandingkan dengan jurang yang besar ini, Iblis Cakar Besi itu tampak sekecil ayam. Iblis Cakar Besi itu tersenyum meminta maaf. Saya minta maaf atas pemandangan memalukan ini. Gadis-gadis kecil ini baru tiba beberapa waktu yang lalu dan masih agak liar. Menebas mereka dengan beberapa cambuk saja sudah cukup. Lin Ming memandang Iblis Cakar Besi, mengungkapkan sedikit niat membunuh di matanya yang menyebabkan Iblis Cakar Besi menyusut, rasa dingin mengalir di punggungnya. Kamu, Iblis Cakar Besi itu menelan ludah, tidak yakin harus berkata apa. Dia tidak ingin menyinggung orang yang begitu kuat. Beruntung baginya, Lin Ming sudah menoleh, memberikan kesempatan pada Iblis Cakar Besi untuk mengatur napas. Aku akan membelinya, Lin Ming dengan dingin berkata kepada Iblis Sucubus di belakangnya. Setan Sucubus sangat gembira. Adapun dua gadis muda di dalam kandang, mereka bingung, tidak menyadari nasib apa yang menanti mereka. Setelah menjadi budak, mereka tidak mengharapkan kecemerlangan atau kemuliaan apapun dalam hidup mereka, bertahan saja sudah cukup. Namun, meskipun jurang di depan mereka tampak ganas, dia masih menghentikan Iblis Cakar Besi untuk menyerang tubuh mereka. Dia seharusnya bukan orang mesum yang kejam, kan? Saat kedua gadis muda itu berpikir seperti ini, mereka mengembangkan harapan liar pada Lin Ming. Mereka meninggalkan sangkar besi dan mengikuti di belakangnya. Lin Ming tidak berbicara. Saat mereka berjalan ke depan, setiap kali dia melihat seorang gadis muda di dalam sangkar, dia hanya akan menanyakan berapa harganya dan kemudian membelinya. Kemudian, Lin Ming tidak menanyakan harganya. Ketika dia melihatnya, dia membelinya, karena harga yang jelas dari para budak ini tercantum di kandang mereka. Segera, beberapa ratus gadis muda dari kandang besi telah dibeli oleh Lin Ming. Banyak dari gadis-gadis muda ini memiliki bekas cambuk berwarna merah muda yang mengotori kulit mereka dan pakaian mereka robek di banyak tempat. Dengan penampilan mereka, mudah untuk merasa kasihan pada mereka. Setan Sucubus di belakang Lin Ming sudah sangat gembira. Dia tidak tahu mengapa Lin Ming dalam suasana hati yang angkuh untuk membeli begitu banyak budak sekaligus. Tapi, dia tidak tertarik untuk mencari tahu alasannya, karena dia tetap akan mendapatkan uang. Komisi yang dia peroleh dari pelanggan ini hari ini akan sama dengan komisi yang dia peroleh dalam beberapa tahun. Untuk semua budak yang dibeli Lin Ming, dia akan mengembangkan sebagian kekuatan jiwanya untuk memasuki lautan spiritual mereka dan menyempurnakan segel budak di sana. Seperti ini, para budak ini diserahkan kepada Lin Ming untuk dia kendalikan. Sedangkan untuk segel budak, mantra formasi susunan yang akan menyebabkan para budak mati seketika juga diangkat. Asosiasi Iblis adalah organisasi pedagang yang sangat mengandalkan informasi dari mulut ke mulut. Mereka tentu tidak akan menambahkan mantra pada barang yang mereka jual yang akan membuat pelanggan mereka merasa sakit. Budak demi budak diselamatkan. Setelah itu, Lin Ming bahkan tidak berbicara.
Dengan lambaian tangannya, iblis sucubus akan tertawa riang dan mengambil para budak. Beberapa ratus budak ras kuno yang berlatih di Gunung Celestial, baik pria maupun wanita, semuanya dibeli oleh Lin Ming. Gadis peri berbunga-bunga di kebun obat dan budak biasa di sana juga dibeli oleh Lin Ming. Setelah itu, dari berbagai aula, tempat tinggal, paviliun, menara, ruang alkimia, semua budak pria dan wanita yang bisa dilihat dibeli oleh Lin Ming. Lin Ming menyambut semuanya tanpa syarat. Terkadang, dia bahkan tidak melirik mereka. Akhirnya dia menunggu di tempatnya dan semua budak di pasar budak berjalan ke arahnya, lalu dia menerima mereka semua. Pendekatan yang begitu berani bahkan membuat khawatir penguasa kota pasir hitam, dia adalah puncak Empyrean dari Asosiasi Iblis. Penguasa kota Asosiasi Iblis ini memerintahkan kota pasir hitam. Sekarang, dia datang untuk menyambut Lin Ming secara pribadi. Lin Ming membuang lebih banyak kristal iblis. Segera dia mulai kekurangan dana. Untungnya baginya, saat ini hampir semua budak telah dibeli olehnya. Dia menempatkan semuanya di Istana Surgawi Primordius. Pada saat ini, Istana Surgawi Primordius telah diubah penampilannya oleh segel Elysium kuno dan sekarang tampak seperti salah satu benteng gelap yang suka dinaiki oleh jurang maut. Seluruhnya ditutupi duri tulang yang kejam dan iblis. Setelah sesi pembelian hampir 8 jam, budak ras kuno terakhir dikirim ke Istana Surgawi Primordius oleh Lin Ming. Istana Surgawi Primordius kemudian terbang menjauh. Lin Ming menyaksikan saat itu menerobos kekosongan dan menghilang ke angkasa. Perlahan, wajahnya menjadi dingin. Dia sudah membayar kristal jurang. Kristal-kristal ini dipegang di tangan jurang tingkat Empyrean di hadapannya, yang juga merupakan penguasa kota-kota pasir hitam. Penguasa kota pasir hitam juga memiliki garis keturunan bangsawan dan dia jauh lebih tinggi dari Lin Ming. Pada saat ini, dia tersenyum sambil melihat Lin Ming. Tuan benar-benar berani dan menyegarkan. Untuk semua budak yang dibeli Tuan, kami telah memberikan diskon 5% untuk Anda. Lain kali Anda dapat memesan dan kami secara pribadi dapat menyiapkan permintaan Anda untuk membuat budak yang cocok. Saat jurang berbicara, dia bertepuk tangan dan memerintahkan jamuan makan untuk mengantar Lin Ming. Kemudian, dia memandang Lin Ming dan berkata, saya ingin tahu apakah Anda memiliki permintaan lain yang ingin Anda ajukan. Lin Ming memandang Tuan Kota Pasir Hitam dengan acuh tak acuh. Dia perlahan berkata, saya punya satu permintaan lagi, dan itu adalah, saya tidak ingin membayar apapun. Nada bicara Lin Ming santai, seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah kecil. Wajah Tuan Kota Pasir Hitam menegang, seolah-olah dia tidak mendengar dengan jelas apa yang baru saja dikatakan Lin Ming. Aku bilang aku ingin kamu memberiku semua kristal iblismu. Lin Ming berbicara, dengan jelas dan tidak tergesa-gesa, matanya menyala-nyala saat dia menatap penguasa kota pasir hitam. Warna kulit penguasa kota pasir hitam menjadi gelap. Tapi, dia tetap mempertahankan nada ramah. Apakah kamu membuat lelucon di sini? Lelucon ini tidak lucu, para budak telah dibawa pergi olehmu. Saya minta maaf, tapi ini bukan lelucon. Saat Lin Ming berbicara, niat membunuh melintas di matanya. Bab 2098, Memikat Ular. Niat membunuh Lin Ming tidak disembunyikan. Niat membunuh yang kental ini mengembun di dalam ruangan, seolah-olah seluruh ruangan dipenuhi dengan logam padat, membekukan semuanya. Merasakan niat membunuh Lin Ming, penguasa kota pasir hitam tidak marah atau takut, sebaliknya, yang dia rasakan adalah, tidak percaya. Kota pasir hitam adalah wilayah asosiasi iblis mereka. Dan, asosiasi iblis mereka adalah pengaruh super yang telah ada di Dark Abyss selama miliaran tahun. Ia memiliki latar belakang yang tak terbayangkan dan banyak master, tidak ada yang berani mempermainkan mereka. Terlebih lagi, di kota pasir hitam, saat ini terdapat penjaga jurang keilahian sejati. Namun jurang maut justru berani membuat kekacauan di kota pasir hitam. Apakah dia punya keinginan mati? Asosiasi iblis tidak takut pada siapapun. Meskipun tampaknya latar belakang Lin Ming tidak sederhana, penguasa kota pasir hitam bahkan tidak menempatkannya di matanya. Saya tidak keberatan jika Anda mengatakan itu. Menurut pendapatku, budak-budak ras kuno ini bukanlah komoditas yang bisa dibeli dan dijual oleh orang lain, apakah itu hanya karena kamu mengira begitu? Jadi, saya ingin Anda mengembalikan cincin spasial yang baru saja saya berikan kepada Anda beberapa saat yang lalu. Lin Ming mengabaikan kemarahan Tuan Kota Pasir Hitam dan terus berbicara dengan nada santai, seperti danau yang tenang. Tapi saat kata-kata ini sampai ke telinga penguasa Kota Pasir Hitam, niat membunuhnya menjadi semakin tebal. Kamu tidak tahu tentang kematian atau bahaya. Penguasa Kota Pasir Hitam menggerutu. Sistem budidaya iblis jurang benar-benar berbeda dari 33 surga. Penguasa kota pasir hitam tidak bisa sepenuhnya membedakan budidaya Lin Ming, tapi dia kira-kira bisa merasakan bahwa budidaya Lin Ming lebih rendah dari miliknya. Seseorang dengan kultivasi yang lebih lemah sebenarnya berani berulang kali melampaui batas kemampuannya. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Meskipun ada banyak spesies dengan kecerdasan rendah di antara jurang maut, seperti siklop atau iblis lapis baja hitam, jelas bahwa jurang maut kerajaan berbeda. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menarik kembali kata-kata yang baru saja kamu ucapkan dan segera keluar dari kota pasir hitam. Kalau begitu, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa saat ini. Dan jika tidak, aku akan membuatmu mati di sini tanpa kuburan. Penguasa kota pasir hitam telah mencapai batas kesabarannya.
Jika bukan karena pengeluaran Lin Ming yang luar biasa, jumlah kristal iblis yang sangat besar yang dia bayarkan untuk membeli semua budak ras kuno, maka dia pasti sudah mengubah Lin Ming menjadi mayat sekarang. Namun, peringatannya sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Lin Ming diam-diam mengeluarkan tombak hitam. Ini adalah tombak naga hitam. Dalam bentuk jurang Lin Ming, tombak naga hitam telah berubah bentuk, menjadi lebih ganas dan mematikan. Melihat Lin Ming mengeluarkan senjatanya, wajah Tuan Kota Pasir Hitam menjadi sedingin es. Kamu mencari kematian. Setelah mengucapkan 3 kata ini, penguasa Kota Pasir Hitam menyerang. Senjatanya adalah cakarnya. Bagi banyak jurang maut, tubuh mereka adalah senjata terbaik mereka. Cakar yang tajam dan ganas mencengkeram tenggorokan Lin Ming. Selama serangan ini, penguasa Kota Pasir Hitam menggunakan hukumnya sendiri. Api hitam menyala di cakarnya, ini adalah api neraka yang bisa membakar seluruh keberadaan. Dibandingkan dengan metode budidaya atribut api di 33 surga, metode ini memiliki kekuatan yang lebih mengerikan. Tapi saat penguasa Kota Pasir Hitam menyerang, begitu pula Lin Ming. Dia memutar kekuatan di dalam tubuhnya hingga batasnya, meniru metode pertarungan jurang. Sambil menggenggam tombak naga hitam, dia menghantamkannya ke bawah. Cahaya tombak yang tebal langsung menekan penguasa Kota Pasir Hitam, yang mampu menghancurkan gunung dan sungai. Kaca, saat Lin Ming bertarung dengan penguasa Kota Pasir Hitam, pusaran energi yang mengerikan merobek segala sesuatu di sekitar mereka menjadi berkeping-keping. Istana abadi pasar perdagangan budak, platform, berbagai bangunan, semuanya langsung menjadi abu. Bahkan banyak jurang maut yang bertanggung jawab mengawasi para budak tersedot ke dalam badai energi ini dan dibunuh tanpa ampun. Seberapa mengerikankah pertarungan antara puncak Empyrean dan Master Level True Divinity? Hanya dalam satu tabrakan, segala sesuatu dalam jangkauan 100 mil telah dimusnahkan dan ini bahkan dengan perlindungan formasi susunan. Dan jika bukan karena formasi susunan pelindung yang ditempatkan di mana-mana di sekitar pasar budak, maka seluruh dunia dimensi ini akan berubah menjadi debu. Dalam aliran energi yang bergejolak, penguasa Kota Pasir Hitam terlempar menjauh. Dia menabrak gunung surgawi begitu keras hingga membuat gunung itu runtuh. Tubuhnya hancur di tempat yang tak terhitung jumlahnya dan dia terkubur di tumpukan batu yang berdarah, sudah mustahil untuk menemukannya. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Banyak jurang yang tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Mereka terbang dan melihat Lin Ming memegang tombak hitam, berdiri di atas reruntuhan. Sepertinya gunung dan sungai runtuh di hadapannya. Pada saat ini, Lin Ming mengambil tombak naga hitam dan menghantam tanah. Boh! Dengan suara ledakan yang keras, bumi bergetar hebat. Gelombang kejut raksasa membengkak seperti tsunami. Dengan tombak naga hitam sebagai pusatnya, gelombang kejut menyebar ke segala arah, menangkap semua jurang yang beterbangan di udara. Dan di depan Lin Ming, reruntuhan yang terbentuk dari pegunungan dan sungai yang hancur juga terbelah. Penguasa Kota Pasir Hitam yang terkubur jauh di bawah puing-puing terlempar keluar dari reruntuhan. Tubuhnya berlumuran darah dan sosoknya tidak dapat dikenali. Saat ini, Lin Ming melangkah maju. Tombak naga hitam melesat seperti anak panah, langsung menembus tenggorokan penguasa Kota Pasir Hitam. Engah, darah keluar. Lin Ming menuangkan energi melalui tombak ke meridian Tuan Kota Pasir Hitam, menghancurkan organ-organnya. Mata Tuan Kota Pasir Hitam melotot dan dia menatap Lin Ming dengan kebingungan dan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Lin Ming sebenarnya sekuat ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah serangan yang direncanakan. Semua tindakan Lin Ming hanya membunuhnya. Atau, bisa dikatakan Lin Ming sudah memiliki kekuatan untuk membunuhnya dan hanya bermain-main dengannya. Anda, setan jurang memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Meskipun penguasa Kota Pasir Hitam terluka parah, dia masih menahan nafas terakhirnya. Darah bergelembung keluar dari mulutnya dan bibirnya bergetar. Dengan ketidakpedulian yang dingin, Lin Ming mengulurkan tangan dan mengambil kembali semua kekayaan yang telah dia berikan kepada Tuan Kota Pasir Hitam sebelumnya, termasuk bahkan cincin spasial milik Tuan Kota Pasir Hitam sendiri. Saya sudah mengatakan bahwa barang-barang ini harus dikembalikan kepada saya. Saat Lin Ming mengucapkan kata-kata ini, penguasa Kota Pasir Hitam sangat marah hingga hampir muntah lebih banyak darah. Asosiasi Iblis, tidak akan membiarkanmu pergi, kamu. Kepala penguasa Kota Pasir Hitam dipenggal. Dunia terbalik dan kemudian dia menatap tanpa daya saat Lin Ming mengambil mayatnya sebelum meninggalkan dunia dimensi tempat pasar budak berada. Ini juga gambar terakhir yang dilihatnya. Pada saat ini, suara gemuruh yang keras seperti guntur bergema di seluruh Kota Pasir Hitam. Suara ini mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Itu seperti hukuman dari surga tertinggi, menghancurkan segalanya. Siapa kamu? Kamu membunuh penguasa kota asosiasi iblisku. Lin Ming menghentikan langkahnya. Dia tahu siapa pemilik suara ini, itu adalah penatua berjubah hitam yang dikirim oleh asosiasi iblis untuk menjaga kota pasir hitam, serta target sebenarnya. Pertarungan singkat tadi hanya berlangsung sesaat sebelum penguasa kota pasir hitam ditebas, sehingga mustahil bagi penatua asosiasi iblis yang berada dalam pengasingan untuk membantu menyelamatkannya. Bersenandung, bersenandung, awan hitam mulai menutupi seluruh kota pasir hitam. 9 matahari yang tinggi di langit sudah tersembunyi. Awan gelap seperti tinta mengalir di seluruh dunia. Tiba-tiba, cahaya menghilang, dan seseorang bahkan tidak dapat melihat jari mereka sendiri di depannya.
Lin Ming tahu bahwa penatua ketuhanan sejati asosiasi iblis ini telah melepaskan medan kekuatan untuk sepenuhnya menutupi kota pasir hitam. Tapi bagaimana Lin Ming membiarkan dirinya dikelilingi seperti ini? Sosoknya bersinar dan dia dengan cepat terbang. Suara mendesing. Lin Ming seperti meteor yang menembus langit gelap. Dia menggenggam tombak naga hitam, menuangkan kekuatan 9 bintang ke dalamnya. Kekuatan yang mengerikan langsung meletus saat dia mendorong ke tepi medan gaya. Cila, medan gaya terkoyak. Tubuh Lin Ming bergetar saat ia dengan paksa menerobos medan kekuatan ketuhanan sejati ini. Dengan kekuatan Lin Ming dia sudah mampu mengalahkan dewa sejati biasa. Tentu saja, menghancurkan medan gaya tidaklah mudah. Tapi untuk mencapai tujuannya, saat Lin Ming menerobos medan gaya dia membakar kekuatan esensi darahnya. Setelah membuka gerbang kehidupan, Lin Ming membakar sedikit esensi darah gerbang kehidupan tidak menjadi masalah sama sekali. Tapi saat pemandangan ini terlihat oleh orang lain, sepertinya dia mati-matian memberikan segalanya. Setelah keluar dari medan gaya, Lin Ming meluncurkan kecepatan penuhnya dan melintasi cakrawala seperti pelangi, dengan cepat terbang ke kedalaman gurun pasir hitam. Dan di belakang Lin Ming, yang mengikutinya adalah pasir hitam yang bergolak. Pasir hitam ini membentuk gelombang raksasa setinggi 100 mil dan lebar 1000 mil. Di puncak gelombang pasir ini ada cakar jurang besar yang terbentuk dari pasir hitam yang mencengkeram Lin Ming. Penatua berjubah hitam yang menjaga kota pasir hitam menggunakan metode transendennya untuk menyerang Lin Ming dari jauh. Metode-metode ini tampak muluk-muluk, namun, kekuatan sebenarnya jauh lebih rendah daripada dewa sejati berjubah hitam yang hadir secara pribadi. Selama Lin Ming menginginkannya, dia bisa dengan mudah menghancurkan cakar jurang ini. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia terus-menerus menghindari cakar jurang dengan gerakan cepat, melonjak semakin cepat ke gurun pasir hitam. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Suara marah tiba-tiba terdengar dari kota pasir hitam. Awan gelap muncul. Penatua keilahian sejati ini mulai secara pribadi mengejar Lin Ming. Ini adalah efek yang diinginkan Lin Ming. Saat dia dikejar, dia terus-menerus menekan kekuatannya untuk menurunkan kewaspadaan True Divinity berjubah hitam. Jika Lin Ming mengungkapkan kekuatan yang terlalu besar maka pihak lain akan benar-benar berhati-hati. Jika demikian, maka penatua berjubah hitam mungkin tidak akan mengejarnya. Dan di kota pasir hitam, Lin Ming tidak memiliki keyakinan penuh dia bisa menjatuhkan penatua berjubah hitam. Belum lagi banyaknya formasi susunan pertahanan di kota pasir hitam dan antek-antek asosiasi iblis yang tak terhitung jumlahnya yang akan mengganggunya. Hanya beberapa susunan transmisi di kota pasir hitam berarti jurang maut tingkat tinggi lainnya akan tiba segera setelah mereka memperoleh berita tersebut bahwa penatua berjubah hitam berada dalam bahaya. Jadi, apa yang pertama-tama perlu dilakukan Lin Ming adalah menarik penatua berjubah hitam keluar dari kota pasir hitam. Bab 2099, Laut Kosong. Bang, bang, pasir hitam membentuk cakar iblis yang jatuh berulang kali. Saat Lin Ming mengelak ke kiri dan ke kanan, dia seperti ikan gesit yang berenang melalui lautan badai pasir tidak mampu melakukan apapun padanya. Meskipun Lin Ming menyembunyikan kekuatannya, tidak ada yang akan berpikir dia berpura-pura karena wilayah budidayanya jelas ditempatkan di hadapan mereka. Misalnya, di mata Elder Jurang, budidaya Lin Ming berada di sekitar ranah Empyrean tengah hingga akhir. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, mampu membunuh puncak jurang Empyrean dalam 2 gerakan dan menahan begitu banyak serangan dari dewa sejati sudah merupakan keajaiban tersendiri. Jika seseorang mengatakan bahwa kekuatan Lin Ming bahkan lebih tinggi dari itu, Elder Jurang tidak akan mempercayainya. Saya memiliki dendam yang dalam dan pahit terhadap Black Cage dan alasan saya datang ke kota pasir hitam adalah untuk membunuhnya dan membalas dendam. Semua yang saya lakukan sangat beralasan. Anda sebaiknya tidak melibatkan diri dalam urusan saya, jika tidak saya akan mengingat Anda mengejar saya hari ini dan 100.000 tahun dari sekarang saya pasti akan datang kepada Anda dan meminta imbalan. Suara Lin Ming jelas dan nyaring, menggelegar seperti petir. Ia bahkan melewati kota pasir hitam dan semua jurang yang ada di dalamnya mendengarnya. Sangkar hitam yang dibicarakan Lin Ming adalah penguasa kota pasir hitam yang baru saja dia bunuh. Dia menjelaskan alasannya mengapa dia menjatuhkannya. Dan sebenarnya, penjelasan seperti itu nampaknya sangat masuk akal. Ini karena jurang maut yang waras tidak akan tiba-tiba mengembangkan fantasi aneh untuk datang ke kota pasir hitam dan membunuh penguasa kota pasir hitam dari asosiasi iblis. Tindakan ini sama dengan hukuman mati dari asosiasi iblis. Tidak ada pengaruh jurang yang akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh tanpa persiapan penuh, karena ini sama dengan menyatakan perang melawan asosiasi iblis. Tapi, jika ada seorang penyendiri yang memiliki dendam pribadi terhadap penguasa kota pasir hitam dan ingin dengan ceroboh menjatuhkannya tanpa mempedulikan konsekuensinya, maka hal ini dapat dengan mudah dijelaskan. Kesalahpahaman semacam ini juga yang diinginkan Lin Ming. Sekarang, dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyamar sebagai jurang maut, dia juga tidak ingin siapapun mengaitkan tindakannya dengan pasukan pemberontak ras kuno. Jika ini hanya sekedar pembunuhan balas dendam maka semuanya akan masuk akal. Tapi, ketika Lin Ming menjelaskan alasannya membunuh penguasa kota pasir hitam, penatua keilahian sejati menjadi lebih marah. Abyssal tak dikenal ini tidak hanya membunuh penguasa kota pasir hitam saat dia hadir, tapi dia juga berani membuat ancaman saat mencoba melarikan diri. Dia telah menerima perintah tertinggi dari Dewan Tetua untuk menjaga kota pasir hitam dan menghancurkan pemberontakan dewa kuno. Sekarang,
Sebelum dia bisa meredam pemberontakan, penguasa kota pasir hitam sebenarnya telah mati. Terlebih lagi, dia secara pribadi menghadiri kota pasir hitam pada saat itu. Ini hanyalah noda pada namanya. Jadi, ketika Lin Ming mengucapkan kata-kata itu saat itu hanya memperkuat keinginan tetua neraka ketuhanan sejati untuk membunuhnya. Dia ingin menyelesaikan ini secepat mungkin, karena menghabiskan banyak waktu juga memalukan. Dia membeberkan teknik gerakannya. Awan hitam bergolak menyeret di belakangnya saat dia memukul Lin Ming. Hantu cakar dengan liar merobek gurun pasir hitam. Jutaan jin pasir hitam langsung mencair, tapi saat ini, Lin Ming benar-benar mempercepat sekali lagi, menghindari setiap bahaya baru. Apa? Penatua jurang terkejut. Dia mengira serangannya pasti akan berhasil. Namun, serangannya justru gagal. Dia samar-samar bisa melihat cahaya merah samar di sekitar Lin Ming, dia jelas telah membakar esensi darahnya. Setiap kali, Lin Ming hanya akan membakar sedikit esensi darah. Dengan dia membuka gerbang kehidupan, membakar esensi darah sebanyak ini tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Namun orang lain tidak akan mengetahui hal ini. Mereka hanya akan berpikir bahwa Lin Ming telah mencapai batas kemampuannya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Penatua jurang dengan cepat terbang ke depan. Tapi, dia menemukan bahwa Lin Ming seperti kecoa. Meskipun Elder lebih cepat dari Lin Ming dan serangannya menghapuskan langit dan menguasai dunia, setiap kali dia menyerang, Lin Ming akan lolos dari bahaya lagi dan lagi. Perasaan ini seperti seekor kecoa yang melarikan diri dari kehancuran manusia dengan berlari melalui celah terkecil. Penampilan Lin Ming membuat Elder jurang bingung. Sang tetua menduga bahwa Lin Ming memiliki semacam keterampilan misterius khusus yang memberinya kecepatan dan fleksibilitas yang jauh melebihi seniman bela diri lain di levelnya. Namun, disparitas kekuatan pada akhirnya tidak bisa diatasi. Setidaknya, inilah yang tampak di mata tetua jurang. Setelah 5 kali lolos, penatua jurang bisa merasakan bahwa Lin Ming telah sedikit melemah karena jumlah esensi darah yang dia bakar berulang kali. Kemudian, pada serangan ke-6, hantu cakarnya akhirnya menggaruk Lin Ming. Peng! Dengan suara ledakan keras, kekuatan iblis pelindung Lin Ming langsung meledak. Dia terjatuh, terluka. Penatua jurang sangat gembira. Pengejaran ini telah berlangsung lama sekali bahkan dia pun merasa malu. Sekarang, dia dengan tidak sabar ingin menangkap Lin Ming dan membangun kembali kekuatannya. Saya akan mengingat rasa malu hari ini. Kekuatanku akan melampauimu di masa depan dan begitu aku melakukannya, aku akan membunuhmu. Lin Ming berteriak sambil menekan vitalitas darah kacau di tubuhnya. Teriakan ini menyebabkan niat membunuh yang kental muncul di mata tetua jurang. Sebenarnya, dia tidak tahu berapa umur Lin Ming. Namun dari skill yang ditampilkannya, potensinya tidak sedikit. Mungkin seiring berjalannya waktu, Lin Ming benar-benar bisa melampauinya. Dan sebagai seseorang dari asosiasi iblis, semua orang tahu siapa dia. Jika Lin Ming benar-benar ingin membalas dendam di masa depan maka akan selalu ada cara untuk menimbulkan masalah terhadapnya. Memikirkan hal ini, penatua jurang tanpa ampun dalam keputusannya. Kamu tidak lagi memiliki jalan untuk melarikan diri, dan aku juga tidak akan memberimu kesempatan untuk melakukannya. Penatua Abisal menyerang untuk ke-7 kalinya, ingin mengakhiri permainan kucing dan tikus ini. Tapi kali ini, Lin Ming tiba-tiba mengeluarkan sepotong cermin kuno. Lalu dia batuk darah ke cermin kuno ini. Setelah menyerap darah, ia mulai memancarkan cahaya ilahi. Pada saat berikutnya, cermin kuno itu meledak sepenuhnya, berubah menjadi pusaran bayangan yang merobek kehampaan. Lin Ming mengikuti cermin kuno dan menerobos kehampaan, sepertinya dia akan mengaktifkan pergeseran kehampaan yang besar. Melihat ini, penatua jurang tercengang. Secara umum, ketika seniman bela diri sedang dikejar, mustahil bagi mereka untuk melakukan pergeseran kekosongan yang besar. Ini karena jika seseorang ingin melakukan perjalanan jarak jauh melalui kehampaan, seseorang perlu menenangkan hatinya dengan hati-hati dan menggunakan kekuatan hukum luar angkasa untuk mencari perkiraan koordinat ruang. Satu-satunya pengecualian adalah jika orang yang dikejar memiliki sisa kekuatan yang cukup, sehingga tidak masalah jika perhatian mereka terganggu saat sedang diburu. Elder jurang pasti tidak percaya Lin Ming memiliki kemampuan seperti itu. Dia menyadari bahwa masalahnya adalah cermin kuno yang baru saja ditarik Lin Ming. Ini harusnya semacam cakram susunan transmisi. Setelah memulai disk tersebut akan langsung mengirimkan pengguna ke posisi yang ditentukan. Disk susunan transmisi seperti itu tidak terlalu aneh. Hanya saja jumlah cakram transmisi jarak super jauh jumlahnya sedikit, sedangkan kecepatan transmisi jarak pendek sangat lemah. Ketika Lin Ming berada di wilayah Demon Laut Selatan mencari akar naga nirwana, Mu Yuhuang telah memberinya simbol pelarian yang digali dari reruntuhan kuno. Escape simbol itu adalah rangkaian transmisi jarak pendek. Ketika Lin Ming berada dalam situasi kritis, dia menggunakan escape simbol untuk mengirim Mu Qianyu pergi. Bagi seniman bela diri tingkat rendah, susunan transmisi seperti itu adalah alat pelarian yang menyelamatkan nyawa. Namun bagi seorang seniman bela diri tingkat tinggi, efeknya di bawah standar. Ini karena seniman bela diri tingkat tinggi sudah memiliki kemampuan menggunakan akal sehatnya untuk mengunci target yang dikejarnya. Hal ini terutama berlaku untuk dewa sejati. Ketika Lin Ming dikunci oleh Soaring Feather, tidak ada jalan menuju surga dan tidak ada gerbang menuju neraka. Penatua jurang melambat dan mengunci akal sehatnya pada posisi Lin Ming. Transmisi Lin Ming mengirimnya 100 juta mil jauhnya, melewati gurun pasir hitam dan menuju lautan hampa yang luas dan tak terbatas.
Pada saat ini, Penatua Jurang ragu-ragu sejenak. Kegagalannya yang berulang kali dalam menangkap Lin Ming meninggalkannya dengan perasaan aneh yang meresap di dalam hatinya, ini bisa disebut firasat. Namun perasaan ini hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Tidak mungkin dia melepaskan Lin Ming. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menemukan koordinat Lin Ming dengan akal sehatnya dan kemudian mengulurkan tangan untuk merobek kekosongan. Melihat terowongan luar angkasa di depannya, cahaya dingin melintas di mata Abyssal Elder. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan dengan cepat melewatinya, segera muncul 100 juta mil jauhnya. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat ketuhanan sejati, satu pergeseran kehampaan yang besar dapat membawa mereka sejauh ratusan juta mil. 100 juta mil bukanlah apa-apa bagi mereka. Gelombang laut melonjak di sekelilingnya. Pada saat ini, Penatua Jurang telah muncul di lautan hampa yang luas dan tak berujung. Ini adalah area target yang dipilih Lin Ming. Di matanya, dia bisa melihat bentuk Lin Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak lebih dalam ke laut kosong. Laut kosong adalah batas lapisan ke-12 jurang tersebut. Di kedalamannya terdapat medan spasial yang kompleks dan bidang besar ruang hancur yang mengarah ke dunia kacau yang misterius dan tidak diketahui. Sulit untuk menentukan arah mana yang dituju di sini. Seringkali, bahkan orang Empyrean tidak berani memasuki tempat ini. Jika seseorang terbang melalui lautan hampa, ia akan mudah kehilangan arah. Dan begitu seseorang hilang, akan sangat sulit bagi siapapun untuk menemukannya. Oleh karena itu, banyak orang yang sengaja menghindari zona bahaya ini, karena kemungkinan besar akan hilang atau meninggal. Kamu ingin kehilangan aku di lautan hampa. Penatua Jurang itu dengan dingin mendengus. Dia tidak akan membiarkan harapan Lin Ming menjadi kenyataan. Meskipun ini adalah lautan hampa, dia masih merupakan jurang tingkat keilahian sejati, dan kemampuannya untuk membedakan arah jauh melampaui Lin Ming. Dia merasakan sekelilingnya dan kemudian mengulurkan tangan untuk membuka kekosongan sekali lagi, menjalani pergeseran ruang jarak pendek. Kali ini, dia muncul di depan Lin Ming. Tapi Lin Ming sudah mengharapkan ini. Saat Penatua Jurang muncul, dia tiba-tiba mengubah arah dan dengan cepat melarikan diri. Mati, Penatua Jurang tiba-tiba mengulurkan tangan. Dalam sekejap, air laut melonjak dan memadat saat mengalir menuju Lin Ming. Melihat ombak yang berjatuhan dengan liar, murid Lin Ming menyusut. Kekuatannya tiba-tiba meletus dan tombak naga hitam menebas keluar, cahaya tombak itu seolah menghubungkan langit dan bumi. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, ombak yang menyerupai gunung itu terbelah dua dengan rapi sebelum pecah. Air laut naik, membentuk kolom sepanjang 100 mil yang menghantam langit dan menyapu seluruh awan. Kekuatan yang Lin Ming keluarkan barusan membuat tetua jurang terkejut. Dia menatap Lin Ming, matanya mulai menyipit. Bab 2100, Serangan Badai. Saat ombak pecah, kekuatan Lin Ming tiba-tiba naik ke tingkat yang baru. Tanpa ragu, dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Siapa kamu sebenarnya? Wajah Abyssal Elder bersinar dengan niat membunuh, penampilannya menjadi lebih ganas. Dia samar-samar merasa bahwa Lin Ming sengaja memikatnya ke sini. Di atas lautan hampa, salah satu karakteristik terbesar dari tempat ini adalah waktu dan ruang bercampur aduk, dan sulit bagi dunia luar untuk mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Ini juga berarti jika terjadi perkelahian di sini, akan sulit bagi siapapun di luar untuk membantu. Medan gaya abu-abu menyelimuti, menutupi seluruh ruang di sekitarnya. Itu adalah ruang nenek moyang Lin Ming. Medan gaya ini dapat dengan mudah mencegah Penatua Jurang mengaktifkan pergeseran kekosongan yang besar. Faktanya, di bawah serangan habis-habisan Lin Ming, bahkan jika tidak ada medan gaya di sini, pada dasarnya mustahil bagi Penatua Jurang untuk menemukan momen untuk mengunci koordinat ruang baru dan melintasi lautan hampa dengan kehampaan yang besar, menggeser. Kulit Abyssal Elder menjadi gelap saat dia merasakan medan kekuatan Lin Ming. Kamu berasal dari pengaruh apa? Sejak kapan pengaruh tingkat totem menjadi pengecut yang licik? Apakah ada lebih banyak jurang maut di sini? Panggil mereka semua. Penatua Abyssal memancarkan akal sehatnya keluar, mengawasi kemungkinan serangan diam-diam. Meskipun Lin Ming tiba-tiba meletus dengan kekuatan besar, dia masih tidak berpikir bahwa Lin Ming akan menjadi satu-satunya orang di sini dalam perangkap yang dibuat untuknya. Kenyataannya adalah bagi para tetua asosiasi iblis tingkat tinggi, dikepung dan dibunuh hampir mustahil. Ini karena bahkan di Dark Abyss hanya ada beberapa pengaruh yang mampu menebas Elder level True Divinity. Sedangkan untuk asosiasi iblis, hubungan mereka dengan pengaruh-pengaruh lain ini tidak bersifat antagonis sampai pada tingkat di mana pengaruh-pengaruh ini memutuskan untuk membunuh seorang tetua tingkat ketuhanan sejati. Tapi jika itu bukan jebakan yang dibuat oleh pengaruh besar, maka itu berasal dari dendam pribadi bahkan lebih mustahil lagi. Penatua Jurang ini telah lama membunuh hampir semua musuh pribadinya. Bahkan jika ada beberapa ikan yang berhasil lolos dari jaringnya, ini bukanlah karakter yang ingin diingat oleh Penatua Abyssal, apalagi mampu mengepung dan membunuhnya. Dengan demikian, jurang tingkat keilahian sejati yang melekat pada pengaruh besar hampir tidak memiliki musuh di jurang kegelapan. Ini juga alasan mengapa Penatua Jurang ini mengejar Lin Ming sambil berhati-hati. Namun, pengecualian selalu ada dalam kenyataan. Penatua Abyssal mulai memahami bahwa semua peristiwa yang terjadi di kota pasir hitam telah mengincarnya sejak awal, dan penguasa kota pasir hitam yang meninggal hanyalah kedok untuk memancingnya keluar. Namun, Penatua Jurang tidak berpikir bahwa tidak akan ada orang yang bergegas keluar dari tempat persembunyiannya. Sebaliknya hanya Lin Ming yang akan menyerang. Saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap.
9 bintang berkilauan muncul tinggi di udara. Mereka bangkit dari belakang Lin Ming, 6 di antaranya memancarkan cahaya ilahi yang tak terbatas saat mereka menyinari 6 istana Dao miliknya. Bang! Laut meledak, mengeluarkan lagu perang yang buas. Tombak Lin Ming menyapu gelombang seperti gunung saat ia menusukkannya ke tenggorokan tetua jurang. Ini, hati sang tetua jurang bergetar. Dia memiliki tingkat pengalaman yang luar biasa dan dia bisa melihat bahwa gerakan yang digunakan Lin Ming tidak memanfaatkan hukum jurang maut. Sebaliknya, ini sepertinya, 33 Tao Surgawi. Iblis jurang bisa menggunakan 33 Tao Surgawi. Apakah ini mungkin? Penatua jurang tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini lebih jauh. Saat ini, tombak naga hitam telah menembus tepat di depannya. Cahaya tombak yang bersinar itu seperti cahaya ilahi yang menyala-nyala, menyilaukan mata. Penatua jurang mengeluarkan raungan parau. Sendi-sendinya mengeluarkan suara berderak yang meledak-ledak saat dia mengepalkan tangannya dan meninju. Bang! Tinju ini seperti dunia yang runtuh, menekan tombak naga hitam. Zizizi. Tombak naga hitam membungkuk seperti bulan purnama. Gelombang energi yang sangat besar menyembur keluar, membentuk tsunami dahsyat yang melanda dunia. Kekuatan pukulan ini membuat Elder Jurang bingung. Salah satu sudut sisik di tangannya telah pecah dan darah mengalir keluar. Suara mendesing. Penatua abisal dikirim terbang mundur seperti meteor, wajahnya terkejut. Siapa kamu? Dia berpikir bahwa Lin Ming adalah seseorang yang berasal dari salah satu dari 6 pengaruh tingkat totem dan ingin menyakiti asosiasi iblis, tapi Lin Ming mengungkapkan hukum 33 surga membuatnya merasa terkejut dan takut. Hampir mustahil bagi seorang jurang maut untuk mempelajari 33 Tao Surgawi. Dibandingkan dengan orang suci yang mengembangkan 9 pergeseran ilahi atau manusia yang mengembangkan teknik transformasi tubuh ras suci, kesulitannya 10 kali lebih besar. Tapi Lin Ming sama sekali tidak memberikan waktu kepada tetua jurang ini untuk berpikir. Dia bergegas keluar sekali lagi, tombak naga hitam dengan berani berkobar ke depan, menusuk langsung ke semua titik vital tetua jurang. Brengsek, penatua jurang sangat marah. Dia memotong cakarnya dan 10.000 lampu cakar menjalin jaring cahaya raksasa yang membelah langit. Gemuruh. Penatua jurang secara brutal bertabrakan dengan Lin Ming. Sebagai jurang tingkat keilahian sejati, kekuatan tubuh fananya mendekati kekuatan Raja Dewa Gudang Astral dan sisiknya memberinya kemampuan bertahan yang tidak lebih buruk. Namun, kekuatan Lin Ming tidak lagi seperti dulu. Jika dia melawan Astral Vault God King seperti dia sekarang, dia bisa dengan mudah mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Bang! Pada saat itu, hantu Dewa Perang Asura muncul di belakang Lin Ming. Roda miriat Demon Karmik raksasa datang menghantam, menghancurkan lampu cakar Abyssal Elder. Lin Ming mengambil kesempatan ini untuk bergerak maju. Ruang kehilangan semua makna di bawah hukumnya. Tombak naga hitam menyelinap keluar seperti ular beludak, menyapu secara diagonal ke arah tulang rusuk tetua jurang dengan sudut yang rumit. Tulang rusuk bagian bawah bukanlah titik vital pada tubuh Abyssal Elder, tapi itu adalah titik serangan yang sangat mematikan. Ini karena pertahanan Abyssal Elder sebagian besar terfokus pada kepala, leher, dan area di atas paru-paru dan jantungnya. Tidak mudah untuk menyerang bagian bawah tulang rusuknya, tapi ini juga merupakan area di mana dia paling rentan terhadap cedera. Sudut serangan Lin Ming bisa disebut sangat licik, benar-benar melampaui ekspektasi Abyssal Elder. Tombak ini cepat dan kejam, tidak ada waktu untuk menghindar. Kekuatan iblis pelindung meledak. Sisiknya terkoyak dan darah keluar. Sebuah luka sepanjang 1 kaki terbuka di dada penatua jurang dan tubuhnya terlempar. Meskipun lukanya tidak dalam, saat tombak naga hitam merobek jurang Elder, energi gelap dan menyeramkan masuk ke dalam tubuhnya, meluncur langsung ke jantung dan paru-paru. Hanya siapa? Penatua jurang sangat terkejut. Dia memanggil kekuatan iblis untuk secara paksa meredakan serangan energi Lin Ming, tapi saat dia melihat Lin Ming wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan musuh ini jelas berada di atas kekuatannya sendiri, namun budidayanya jelas hanya berada di ranah Empyrean. Lin Ming tidak memberikan lawannya kesempatan untuk menarik napas. Saat tombaknya ditusukkan, Lin Ming lainnya terbang keluar dari dalam tubuhnya. Lin Ming ini mengenakan pakaian hitam, dia adalah avatar energi esensi Lin Ming, batu embrio roh esensi. Lin Ming berpakaian hitam juga memegang tombak. Tombak indah itu membentuk lingkaran pembunuhan di udara, ujung tombaknya turun membentuk busur mematikan, titik akhirnya adalah leher tetua jurang. Apa? Murid Abyssal Elder menyusut. Avatar batu embrio roh esensi Lin Ming tidak memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk jurang, sehingga mempertahankan penampilan asli Lin Ming, manusia dari 33 surga. Sebelum ini, penatua jurang tidak mengerti mengapa Lin Ming memahami hukum 33 surga, dan serangan gencar Lin Ming begitu sengit dan liar sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Tapi sekarang dia melihat manusia dari 33 surga muncul dari tubuh Lin Ming, dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Kamu sama sekali bukan iblis jurang. Mata Abyssal Elder berubah menjadi merah darah. Namun, dia tidak tahu mengapa dia merasakan garis keturunan jurang paling murni berdenyut dari tubuh Lin Ming. Namun dalam sekejap dia tidak lagi memiliki kemewahan untuk merenungkan hal ini. Tombak batu embrio roh esensi telah menebas lehernya. Kaca, di momen genting ini, penatua jurang membuka rahangnya yang selebar aligator dan menggigit tombaknya. Gesekan logam terhadap logam membuat telinga sakit. Namun, serangan Lin Ming seperti badai, rentetan serangan yang datang tanpa akhir. Pada saat ini,
Lin Ming berpakaian ungu dan Lin Ming berpakaian biru juga bergegas keluar dari tubuhnya. Ini adalah avatar penempaan jiwa Lin Ming dan avatar pengumpul esensi. Pedang spiritual yang tajam ditembakkan dari antara alis Lin Ming yang berpakaian ungu, menembak langsung ke lautan spiritual Abyssal Elder. Dan pada saat ini, Lin Ming yang berpakaian biru menggenggam tombak pendek dan menyapu ke arah area di bawah tulang rusuk Elder Jurang. Titik serangan ini persis di tempat Elder Jurang terluka beberapa saat yang lalu. Ini adalah serangan yang menambah cedera demi cedera. Anda, murid Abyssal Elder menyusut. Serangan dahsyat dan cepat ini menghujani dirinya seperti hujan es dan dia tidak mungkin lagi mengelak. Melawan dua serangan yang menimpanya pada saat bersamaan, dia hanya bisa memblokir satu serangan. Tanpa pertimbangan apapun, Penatua Jurang secara naluriah membentuk penghalang iblis pelindung di laut spiritualnya untuk menjaga dari serangan jiwa Lin Ming yang berpakaian ungu. Ketika sampai pada jurang maut, pertahanan mental dan spiritual mereka adalah yang terlemah, dan pertahanan tubuh fana mereka adalah yang terkuat. Dalam situasi seperti ini dia tentu harus mempertahankan lautan spiritualnya terlebih dahulu. Kalau tidak, jika jiwanya terguncang, akan sulit menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya. Kaca, pedang spiritual itu menabrak penghalang pelindung iblis dan pecah. Tetapi pada saat ini, tombak pendek itu mengenai tubuh Penatua Jurang, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah hitam dan membuat tubuhnya terbang seperti layang-layang yang patah. Tapi saat dia terjatuh, mata Elder Jurang itu bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia meminjam momentum serangan untuk menjauh, bergegas menjauh dari Lin Ming. Dia ingin melarikan diri. Dia tahu bahwa ini adalah jebakan yang sengaja ditujukan padanya dan dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menang dalam pertarungan, jadi dia tidak punya niat untuk melibatkan dirinya di sini dengan Lin Ming. Sebaliknya, dia pertama kali berpikir untuk melarikan diri ke Laut Kosong. Kemudian dia bisa menemui tokoh tingkat tinggi dari Asosiasi Iblis dan melaporkan berita mengejutkan ini kepada mereka, bahwa ada makhluk dari 33 surga yang mampu menyamar sebagai iblis jurang, dan bahkan mensimulasikan aura jurang yang menyertainya. Ini adalah penyamaran yang bahkan tidak bisa dilihat oleh dewa sejati. Ini adalah informasi yang benar-benar mampu membuat jurang maut waspada terhadap 33 surga. Selain itu, apa yang paling penting adalah aura Lin Ming tampaknya bukan berasal dari keturunan ras kuno yang lahir di jurang kegelapan, namun dari salah satu ras saat ini di 33 surga. Informasi ini bahkan lebih penting. Dari semua jurang maut yang mampu melangkah ke alam ketuhanan sejati, tidak ada yang lemah. Meskipun Penatua Jurang ini telah terluka parah, dia masih bisa meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan untuk waktu yang singkat. Dan pada saat ini, apa yang ada di depan Abyssal Elder adalah medan kekuatan nenek moyang yang menghalangi ruang di sekitarnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.